Korea memiliki unit pasukan khusus elit bernama 709, salah satu yang terbaik di negara ini. Mereka baru-baru ini mengadakan upacara kenaikan pangkat tradisional, di mana para prajurit bertarung satu sama lain hingga hanya tersisa satu pemenang. Namun kali ini hanya satu orang yang bisa menghentikannya. Setelah upacara, semua prajurit tidak dapat melanjutkan tugas dan butuh 448 minggu untuk membangun kembali unit tersebut. Akibatnya semua peserta mengajukan pengunduran diri. Demi mempertahankan prajurit berharga, komando terpaksa memberhentikan John Kim yang telah menjadi legenda. 3 tahun kemudian John Kim menerima pekerjaan sipil di kantor. Saat mencoba fokus, tiba-tiba wajahnya terkena lemparan gumpalan tisu. Kepala departemen Jeff dengan marah bertanya mengapa John menganggap kantor seperti hotel dan berani-beraninya tidur saat bekerja. John dengan malu-malu meminta maaf dan melihat gumpalan tisu itu mencoba memahami apa yang dilemparkan padanya. Jeff dengan sinis menjelaskan kalau itu adalah tisu bekasnya dan menyuruh John membuangnya karena tidak ada tempat sampah di dekatnya. Sambil menahan diri, John tetap diam dan mengambil ponselnya untuk meluapkan emosi. Dia membuka media sosial dan menulis sebuah postingan panjang tentang bosnya yang melemparinya dengan tisu dan mengusulkan untuk membuat sebuah sistem untuk memecat karyawan yang merugikan. Setelah meluapkan unek-uneknya, John menghela napas menyesal. Tidak bisa menyingkirkan bosnya karena dia hanyalah warga sipil. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di ponselnya mengatakan bahwa sebagai budak perusahaan kapitalis, dia punya kesempatan. Tiba-tiba sebuah lampu merah menyala di gagang kiri kacamatanya dan hawa dingin menjalari punggungnya. Antar muka augmented reality muncul di lensa kacamata John dengan pesan pendaftaran selesai. Sebuah suara misterius terdengar di kepalanya memanggilnya P0 99 dan memberitahunya bahwa tes pertama telah dimulai. John mencoba melepas kacamatanya, tapi sebuah kabel menyetrum pelipisnya memperingatkan bahwa tanpa kacamata, selama lebih dari 6 detik akan ada sengatan listrik. Penasaran, John teringat kalau kacamata ini diberikan oleh perusahaan sejak lama, tetapi dulu kacamata ini biasa saja. Pikirannya terputus oleh suara seorang wanita. Rekan kerjanya Arabella mendekat menyadari John terlihat aneh. Dia mencoba menjelaskan, tetapi suara di kepalanya mengancam akan menyetrumnya jika dia bicara. John memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan menjawab kalau dia baik-baik saja. Arabella tampak tulus senang dan mengajaknya bertemu sepulang kerja. Jeff menyela dengan sinis, menyarankan sebuah bar untuk pertemuan pribadi. Dia menambahkan bahwa John harus lembur agar Arabella bisa menghabiskan malam bersamanya. Jeff dengan sarkastis menyarankan agar Arabella tidak memedulikan orang yang harus lembur karena ketidakmampuan mereka. Arabella tampak tidak terkesan dengan kata-kata itu, mengatakan bahwa dia akan kembali ke pekerjaannya meninggalkan John dan Jeff berdua. John kesulitan menahan diri bertanya-tanya ada apa dengan bosnya. Tiba-tiba suara di kepala John mengatakan bahwa algoritma pembuatan misi telah selesai dan memintanya untuk menganalisis orang-orang di sekitarnya. John menatap Jeff dan kacamatanya mulai memindai menunjukkan informasi pribadinya. Sementara itu, si bos marah karena John diam saja. Jeff kesal, tetapi perhatian John tertuju pada informasi bahwa Jeff telah dipilih sebagai target misi. Kacamata itu melaporkan bahwa John harus memerintahkan bosnya untuk berhenti mengumpat dengan ancaman hukuman jika tidak dipatuhi. Jeff pergi, menuntut John untuk mengikutinya. Tokoh utama kita kebingungan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Hitung mundur sebelum hukuman dimulai, sementara John mencoba mencari tahu dari mana poin-poin itu berasal. Waktu hampir habis, dan John menerima notifikasi tingkat kekalahannya telah mencapai 50%. John yang bingung mencoba memahami arti pesan itu dan memutuskan untuk memeriksa rekening banknya. Betapa terkejutnya dia, saldonya tiba-tiba berkurang setengahnya dalam beberapa detik. Dengan marah, John memukul meja sambil berteriak bahwa ini konyol, tetapi akhirnya menenangkan diri dan naik ke atap atas perintah bosnya. Di atap, Jeff mulai menunjuk-nunjuk. John menanyakan apakah dia sudah gila. Jeff mengaku membenci orang seperti John, merasa bahwa John menghindarinya bukan karena takut, melainkan karena meremehkannya. John terdiam menyadari dia harus menahan diri, karena pekerjaannya penting baginya. Tiba-tiba, ejekan Jeff terputus oleh Arabella yang dengan nada mengejek bertanya pada John apakah dia bodoh. Dia menambahkan dengan ramah bahwa John pasti sangat lelah, karena zaman sekarang bahkan bekerja keras pun sulit untuk membeli sebuah rumah. Arabella menyatakan bahwa terkadang lebih baik untuk tidak peduli pada segalanya dan menunjukkan alat perekam suara yang digunakannya untuk merekam perundungan Jeff. Jeff yang marah mencoba merebutnya sambil berteriak bahwa Arabella sudah keterlaluan. Tapi kali ini John tidak ragu-ragu. Dia menahan tangan Jeff yang hendak menyentuh Arabella.
Bosnya semakin marah menuntut untuk dilepaskan sambil mengumpat lebih keras. Kacamata itu merekam agresivitas Jeff dan memberinya tugas baru memukul jakunnya. Jeff melepaskan diri dan memukul wajah John sekuat tenaga, sambil menyatakan akan memberinya pelajaran. Tapi John sudah muak. Dia dengan mudah menghindar dan melancarkan pukulan tepat ke tenggorokan bosnya. Jeff jatuh ke lantai, dan John meminta Arabella untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kacamata itu memberi sinyal misi berhasil dan mengembalikan semua dana yang hilang kepada John. Jeff kesulitan untuk bangkit terus menghina John dan bertanya beraninya dia memukul bos. Kacamata itu merekam perilakunya dan memberi John sebuah tugas baru, menghajar Jeff untuk hadiah yang berlipat ganda. Jeff yang marah kembali menerjang John dengan sebuah pukulan kuat, tapi John dengan mudah menghindar bergerak ke belakang Jeff dan mulai mencekiknya. Setelah beberapa detik sang bos kehilangan kesadaran, dan John dengan tenang melepaskannya, membiarkan tubuhnya jatuh tertelungkup. Kacamata itu memberitahu John bahwa tugas telah berhasil diselesaikan, dan dia senang melihat bahwa sekarang dia memiliki 170 juta won di rekeningnya. Dia teringat bagaimana baru-baru ini mendapatkan pekerjaan ini, memimpikan kehidupan yang tenang. Tapi semuanya berubah sejak kacamata itu mulai memberinya misi-misi yang mengguncang realitasnya sepenuhnya. Dengan setiap tugas yang diselesaikan, kekayaan John bertambah membawanya ke jumlah yang mengesankan sebesar 580 juta won. John pergi ke atap untuk menikmati kekayaan barunya, tetapi kegembiraannya terganggu oleh sebuah helikopter yang muncul entah dari mana membawa sebuah koper kecil. Drone itu mendekat dan menjatuhkan sebuah kotak hitam di depan John, melayang di udara. Saat membuka kotak itu, John melihat tiket emas dan drone melaporkan bahwa tesnya telah berhasil. Drone itu menambahkan bahwa John sekarang diizinkan untuk menyelesaikan misi utama mengumpulkan 1 miliar won dalam 1 minggu. Jika tidak, semua uangnya akan diriset. Kembali ke kantor, John berpikir bahwa dia masih kekurangan 420 juta won untuk menyelesaikan misi. John memeriksa tiket emas itu lebih dekat dan menyadari bahwa tiket itu memungkinkan untuk meminjam hingga 100 juta won per penggunaan. Dia berpikir bahwa dia masih tidak punya informasi apapun tentang kacamata aneh itu. Saat melihat Jeff, John memutuskan untuk memanggilnya. Jeff membeku ketakutan, mendengar suara John, dan tidak bereaksi seolah lumpuh karena takut. Sambil mendekat, John berkata dengan tenang bahwa dia punya sebuah pertanyaan. Jeff menjerit ketakutan terkejut oleh kehadirannya. John membekap mulut Jeff untuk mencegahnya, berteriak, dan memintanya untuk menjawab pertanyaan tentang asal-usul kacamata itu dengan tenang. Sambil gemetar, Jeff berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa dan belum pernah melihat kacamata seperti itu pada karyawan lain. John mencoba mencari tahu apakah bosnya berbohong, tetapi pikirannya terganggu oleh notifikasi tentang misi baru. Dengan gembira dia bersiap-siap dengan cepat, menyatakan akan pulang lebih awal hari ini, dan dengan riang meninggalkan kantor. Sesampainya di lokasi yang ditentukan atap sebuah gedung yang sedang dibangun, John melihat sekeliling mencoba memahami apa yang menantinya. Kacamata itu memberitahu John bahwa hadiah untuk menyelesaikan tugas ini adalah 300 juta won dan mengumumkan dimulainya kompetisi antara para peserta. Tiba-tiba, lampu proyek menyala menerangi sebuah koper yang diletakkan di atas gulungan kabel besar. John mendekati koper itu dengan hati-hati, bertanya-tanya bagaimana benda itu bisa sampai di sana. Saat membukanya, dia melihat bahwa koper itu penuh dengan uang. Papan skor mengumumkan peraturannya pemenangnya adalah orang yang memegang tas saat waktu habis. Tiba-tiba beberapa preman bersenjata tajam muncul dari sudut berkata dengan nada mengejek kepada John bahwa seharusnya dia tidak mengambil tas itu begitu cepat. John mengamati mereka dengan tenang dan bertanya, apakah mereka juga peserta sepertinya? Para preman itu tertawa sambil balik bertanya, apakah dia mengerti situasi yang sedang dihadapinya. Tapi John tersenyum gila dan menegaskan bahwa untuk menang, dia hanya perlu mengalahkan mereka semua. Pemimpin preman itu yang marah karena kelancangan John berteriak dan menyerangnya. John dengan terampil menangkis serangan preman itu dengan koper berisi uang sambil menertawakan semangatnya. John memukulnya dengan telapak tangan yang kuat ke leher, membuat preman itu terlempar menghancurkan semua yang dilewatinya. John menertawakan. Keterkejutan yang lain mengatakan bahwa ini lebih mudah dari yang dia kira. Para preman itu tidak membuang waktu, mengepung John dan menyerang bersamaan, mencoba mengalahkannya dengan jumlah. John dengan mudah menghindari serangan pisau, melindungi dirinya dengan koper yang tak tertembus itu. Preman yang marah itu melompat nekat mengincar John secara langsung, tapi John menahannya, menjepit mata pisau dengan gagang kopernya dengan presisi sempurna.
Setelah mematahkan pisaunya, dia menghantamkan koper itu dengan keras ke kepala membuat preman itu pingsan sambil melihat musuh yang sudah dikalahkan. John berkomentar dengan tenang bahwa dia telah sangat meremehkan peluangnya. John berbalik ke arah preman lain dan dengan tenang menyatakan bahwa beberapa pertanyaan dia menanyakan siapa yang menjalankan permainan ini. Si preman berdalih tidak tahu apa-apa, dia baru saja menerima sebuah gelang dan menjadi peserta. John bertanya-tanya, mengapa satu-satunya perangkat misinya adalah kacamata, sedangkan si preman mencoba menyerang memanfaatkan kelengahan itu. Tapi John langsung mendekat dan bertanya dengan nada mengejek, apakah dia benar-benar mau menusuknya dengan pisau menyedihkan itu. Tanpa menunggu jawaban, John memukul preman itu lagi dengan koper hingga pingsan. Tiba-tiba teriakan preman lain terdengar. Gelangnya melaporkan bahwa 300 juta es miliknya telah dihapus dan menyatakannya bangkrut. Perangkat itu menunjukkan bahwa utang si preman telah mencapai 1 miliar dan penagihan segera dimulai. Gelang itu aktif menyuntikkan zat ke lengannya menandakan bahwa sebuah penyelidikan terhadap anggota pesatu telah dimulai. Urat nadi si preman membengkak menjadi ungu dan dia memohon bantuan John dengan suara gemetar. John terkejut menyadari bahwa kacamatanya mungkin juga berisi injektor yang bisa menghabisinya kapan saja. 2 orang berkulit biru dan bertopeng aneh tiba-tiba muncul di belakang. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin bahwa semua peserta tidak ada bedanya. Para penagih merantai preman itu dan memasukkannya ke dalam karung, menambahkan bahwa para pemain bisa menjadi kaya raya atau kehilangan segalanya. Ditinggal sendirian, John berpikir bahwa semua orang termasuk dirinya telah jatuh ke dalam perangkap keserakahan dan misi-misi sebelumnya hanyalah umpan. Tiba-tiba kerumunan 48 orang datang ke lokasi konstruksi, bertekad untuk mengambil koper milik John. Mereka mengelilinginya dari segala sisi dan dia melihat ada terlalu banyak orang. John mengambil posisi bertarung bersiap untuk menyerang dan melontarkan tantangan menyuruh semua orang menyerang bersamaan. Senang karena akhirnya bisa pemanasan. John dengan mudah menghantam semua peserta dengan kopernya mementalkan mereka ke samping. Dengan setiap pukulan John mengurangi 300 juta es dari para anggota membuat mereka putus asa. Melihat mereka terpaku, John bertanya dengan nada mengejek, kenapa mereka tidak mau menyerang lagi? Para peserta memutuskan untuk menyerangnya dari jarak jauh dengan melemparkan batu dan puing-puing, tapi John dengan mudah menangkis semua yang melayang ke arahnya menggunakan koper dan mengejek usaha mereka yang menyedihkan. Saat amunisi mereka habis, John langsung melompat ke salah satu pemimpin mengayunkan kopernya untuk memukul. Setelah satu pukulan keras, John melumpuhkan pemimpin itu membuatnya bangkrut. Beberapa peserta menyadari bahwa dendanya lebih kecil daripada kerugian jutaan es, melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi yang lain yang tidak akan rugi apa-apa lagi menjadi nekat dan memutuskan untuk menyerang John beramai-ramai. Makhluk bertopeng itu menonton dengan tatapan tak acuh saat John menyingkirkan lawannya satu persatu membuat mereka bangkrut. Dia segera membereskan yang terakhir sambil menggerutu kesal karena setelannya robek. Setelah memenangkan 300 juta es, John dengan tenang menyimpulkan bahwa dia bisa membeli setelan baru dan pergi. Seorang wanita mengamatinya dari jauh dan berkata pada rekannya bahwa kandidat ini tidak akan bertahan lama. Dia setuju menambahkan bahwa John terlalu menarik perhatian dan tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Sementara itu, John memutuskan untuk tidak tinggal di rumah, tetapi di hotel CREL yang mewah di mana semalam, di kamar mewah harganya 20 juta es. Dia menikmati pemikiran bahwa sekarang dia bisa hidup mewah dengan jumlah yang tidak akan dia peroleh bahkan dalam 10 tahun sebelumnya. Staf masuk ke kamar dan memberitahu bahwa mereka telah membawa hidangan yang dipesan. John memutuskan untuk mencoba steak spesial kualitas premium yang disiapkan oleh koki bintang 3, Michelin. Gadis itu tiba-tiba mengubah raut wajahnya dan bertanya dengan hati-hati apakah dia menyukai hidangannya. John memasang senyum puas, meyakinkan bahwa rasanya luar biasa lezat. Pada saat itu, gadis itu melepaskan penyamarannya, menampakkan diri sebagai orang yang mengikutinya di lokasi konstruksi dan menyebutnya ceroboh. John menatapnya dengan tatapan kosong dan setelah jeda yang canggung dia hanya menyapanya, "Halo." Gadis itu bertanya-tanya mengapa dia begitu gegabah dalam permainan ini dan berpikir John tidak terkejut dengan seluruh situasi ini. John dengan tenang menjawab bahwa dia sudah menyadari mereka sejak awal dan karena itu sudah siap dengan kedatangan mereka sambil menunjuk tamu kedua di ruangan itu. Pengunjung ini, seorang pria berambut putih, sedikit terkejut bahwa John membiarkan mereka mendekat meskipun tahu keberadaan mereka. John menjelaskan bahwa dia melihat mereka mengikutinya, tetapi sadar mereka tidak bermaksud jahat, dan menambahkan bahwa dia sendiri juga ingin jawaban. Pria itu mengakui keinginan John untuk tahu lebih banyak, tetapi mempersilakannya untuk mengajukan pertanyaan lebih dulu.
Mereka bertiga duduk di meja dan pria itu bertanya lebih dulu pada John, bagaimana dia bisa terlibat dalam permainan ini. John menjawab bahwa dia menjadi anggota setelah menerima perangkat dan menyelesaikan misi uji coba. Pria itu menyipitkan mata dan bertanya di mana gelangnya. John dengan tenang menyatakan bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan gelang harus ada di tangan menyembunyikan kebenaran tentang kacamatanya. Gadis itu dengan simpatik menyarankan untuk memakainya di pergelangan kaki. Mengambil inisiatif, John bertanya apakah pria itu tahu cara melepas perangkat itu. Dia menjawab bahwa kebebasan berharga 2 miliar won, dan selama jumlah itu belum dibayar perangkat itu, mustahil dilepas. John bertanya apakah pria itu membicarakan organisasi yang mengelola perangkat-perangkat itu, dan mendapat jawaban setuju. Pria itu menjelaskan bahwa organisasi tersebut adalah pencipta, neraka, dan pemilik darknet yang mendanai permainan mengerikan dengan dana ilegal miliaran. Menurutnya, belum ada satupun peserta yang berhasil mendapatkan kebebasannya kembali. John bertanya, mengapa dia memberitahukan hal itu padanya? Pria itu menjawab bahwa dia ingin memahami siapa John sebenarnya dan apa yang paling penting baginya. John menyatakan bahwa dia bisa memenangkan 10 miliar won, membeli kebebasannya, dan hidup damai sampai pensiun. Pria itu menyimpulkan bahwa uang adalah hal terpenting bagi John dan bertanya mengapa dia begitu yakin akan selalu menang. Tanpa menunggu jawaban, pria itu mengajak John untuk bermain dengan mengirimkan undangan melalui perangkatnya. John menerima tantangan itu dengan percaya diri, menegaskan bahwa dia tidak takut dengan situasi seperti itu, tetapi analisis tentang lawannya membuatnya waspada. Berdasarkan data skor yang duduk di depannya adalah Walter Mo, anggota peringkat 3, dengan 14 kemenangan, 1 kekalahan, dan kekayaan bersih 4 miliar won. Kacamata itu memberitahu John bahwa permainan telah dimulai dan tidak ada jalan untuk mundur. Dia bereaksi sinis karena tidak punya pilihan. Walter tersenyum dan bertanya pada perangkat itu, permainan apa yang menunggunya, dan John sadar bahwa dia dalam masalah dan mencoba meminta Walter untuk menghentikan permainan, tetapi Walter dengan tenang berkata bahwa sudah terlambat. Roulette sudah mulai berputar, menentukan permainan secara acak. Roulette memilih permainan dadu. Aturannya sederhana, setiap pemain memiliki 2 dadu hitam dan putih. Jika angkanya sama, skornya adalah hasil perkalian angka tersebut. Jika berbeda angka tertinggi yang dihitung. Gadis itu membuka kotak menunjukkan bahwa setiap keping bernilai 1 juta won, dan setiap pemain akan menerima 88 keping. Walter menjelaskan bahwa dadu putih dilempar terlebih dahulu lalu taruhan dipasang, dan baru setelah itu, penutup dadu hitam diangkat. John terkejut karena ini hanya permainan untung-untungan, tetapi Walter memperhatikan ketenangannya menduga bahwa John tampak percaya diri dari luar. Dengan tenang John setuju, meskipun di dalam hatinya ia sangat marah. Lagi pula dia tidak pernah beruntung seumur hidupnya, tetapi tiba-tiba dia sadar telah memenangkan 880 juta dalam 3 hari dan mulai percaya bahwa peruntungannya tidak terlalu buruk. Ketika keping dibagikan dan semuanya siap, Walter bertanya apakah John siap memulai permainan. John memutuskan untuk mengubah kegagalan menjadi peluang dan melempar dadu putihnya dengan percaya diri. Namun yang sangat mengecewakannya, muncul angka 1. Walter mendapat angka 2 dan memeriksanya dengan saksama, mempertimbangkan pilihannya. Setelah jeda sejenak, Walter membuat taruhan mengejutkan sebesar 100 juta, yang mengejutkan John. Menilai peluangnya dan sadar tidak ada jalan untuk mundur, John menerima tantangan Walter. Gadis itu mengumumkan bahwa taruhan diterima dan membuka dadu kedua. Walter mendapatkan angka 3 yang membuat skor tertingginya menjadi 3. John mendapatkan angka 1 lagi yang berarti dia kalah di ronde itu. John tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Walter tersenyum dan berkata bahwa dia tidak menyangka John akan mendapatkan sepasang angka kembar di ronde pertama. Namun John tidak menyerah. Dia menyatakan dengan yakin bahwa setelah membuang sial di awal keberuntungan kini akan berpihak padanya dan terus bermain dengan lebih bersemangat. Meskipun percaya diri, John kalah di setiap ronde tanpa satu kemenangan pun. Setelah kehilangan 500 juta, gadis itu mengumumkan bahwa ronde terakhir telah tiba. Dadu dilempar. Walter mendapat angka 1 dan John mendapat angka 6. John merasa lega dan senang dengan keberuntungannya, tetapi Walter tiba-tiba mempertaruhkan, semuanya menawarkan John kesempatan untuk merebut kembali semuanya dan bahkan menang. John terkejut dengan tindakan Walter, bertanya-tanya mengapa dia begitu yakin bisa mendapatkan angka 6, sebuah kemenangan otomatis. Namun karena sadar tidak ada kecurangan sama sekali selama ini, dia menerima taruhan itu. John sadar bahwa seandainya dia tahu siapa Walter, dia tidak akan pernah mau duduk satu meja dengannya, seolah-olah dia menyerap keberuntungan orang lain.
Anehnya Walter mendapatkan angka 6 dan menjadi pemenangnya, mengambil semua kekayaan John. Sambil pergi Walter tersenyum dan berkata bahwa itu adalah pertandingan yang menyenangkan dan menyarankan untuk bertemu lagi. Walter melemparkan kartu nama kepada John, menambahkan bahwa dia harus menemuinya ketika ada sesuatu yang lebih penting dalam hidup daripada uang. Keesokan malamnya sebuah pesta perusahaan diadakan di kafe tempat rekan-rekan kerja John berkumpul. John duduk menyendiri menyeruput minumannya dengan muram merenungkan jutaan uang yang hilang. Seorang pria mendekatinya dan bertanya dengan penuh minat mengapa dia begitu murung di tengah pesta. Dia adalah presiden perusahaan tempat John bekerja, Mad Dog. John mengabaikan Matt dan terus minum dengan muram. Jeff melompat berdiri meminta maaf kepada Presidir, tapi Matt tersenyum menenangkannya dengan lembut dan meminta John untuk menemaninya. Saat mereka pergi, para karyawan mulai berbisik menyebut John aneh dan membicarakan rumor tentang kegagalan investasinya. Arabella mendengarkan mereka dan berharap semuanya baik-baik saja untuk John. Seseorang memberitahunya bahwa presiden perusahaan yang dikenal sebagai Buddha tersenyum selalu ramah. Di jalan, Matt memegang dasi John dan memarahinya dengan kasar mengumpat dan menyatakan bahwa John harus tahu diri dan tidak merusak acara perusahaan. Dengan tatapan masam, dia menambahkan bahwa John bisa dengan mudah digantikan terlepas dari semua usahanya. John berpikir betapa kerasnya dia harus bekerja agar orang-orang seperti Matt bisa mendapatkan sedikit uang. Namun pikirannya terputus oleh sebuah tamparan. Matt dengan mengejek menawarkan 100 won untuk setiap tamparan, mengatakan bahwa John seharusnya berterima kasih atas pelajaran itu. Sang tokoh utama hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mematahkan lengan Matt ketika dia tiba-tiba diberi tugas baru. Tanpa diduga, John berterima kasih pada Matt atas pelajarannya sambil tersenyum, menyebutnya sebagai pengalaman hidup yang nyata. John meraih tangan Matt dan dengan senyuman meminta kehormatan untuk tetap di sisinya dan belajar darinya. Matt langsung melunak dan setuju, memerintahkannya kembali ke kafe agar John bisa menuangkannya minuman dan dia bisa lanjut bersenang-senang. John setuju, sambil tersenyum saat membaca ulang misi barunya menculik Matt untuk hadiah besar. Beberapa waktu kemudian, Matt sadar dalam keadaan terikat di sebuah garasi gelap. John dengan tenang memberitahunya bahwa dia telah menculiknya dan memeriksa kondisi misi yang diperbarui di jam tangannya, melihat bahwa dia sekarang harus menahan Matt di lokasi tertentu selama 24 jam. John dengan tenang memberitahu Matt bahwa dia menyeretnya ke kafe dan membuat keributan. Matt sangat marah dan meminta untuk dilepaskan serta ponselnya dikembalikan. John mengeluarkan ponsel dari sakunya dan bertanya apakah ini miliknya. John lalu menyebutkan bahwa dia menemukan sesuatu yang menarik di ponsel itu, yang membuat Matt semakin kesal dan memanggilnya bocah serta menuntut untuk dilepaskan. Matt berteriak bahwa John tidak akan berani menculiknya dan berpikir dia akan lolos begitu saja. Sebagai tanggapan, John menunjukkan ponsel Matt sendiri yang di layarnya terdapat foto-foto dari kamera yang dipasang di toilet wanita perusahaan. John menyebut Matt orang mesum menyiratkan bahwa dialah yang memasang kamera itu. Matt yang terkejut hanya bertanya bagaimana John mendapatkan aksesnya. John mengejeknya dengan senyuman tanpa menyebutkan bahwa dia memperoleh keterampilan meretas sebagai hadiah perantara untuk penculikan itu. John kemudian mengisyaratkan bahwa jika dia melaporkan masalah ini ke polisi, konsekuensinya akan cukup menarik. Dia mengerti mengapa misinya adalah menculik Matt ketika dia tiba-tiba melihat sebuah folder file di ponselnya. John memeriksa isinya, menelusuri judul-judulnya hingga dia terpaku pada salah satunya. Wajah John tiba-tiba berubah dan bertanya siapa karyawan perusahaan di mata Matt. Matt menjawab dengan jijik bahwa mereka hanyalah orang-orang tak berarti yang dia beri kesempatan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. John menyatakan dengan dingin bahwa setiap orang punya dosa, tetapi untuk orang seperti Matt tidak ada ampunan. Matt tersenyum arogan, menunjukkan bahwa John lah yang melakukan kejahatan dan ancamannya tidak berguna. Tapi John memotongnya, menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan menagih Matt 100.000 won untuk setiap tamparan menawarkannya sebagai latihan. Kesabaran. Matt marah mengancam jika John menyentuhnya dia akan mendapat masalah besar. Sebelum dia selesai bicara, dia menerima tamparan dari John yang membuatnya terjatuh. John duduk di sebelahnya dan bertanya pada Matt, mengapa dia pikir uang memberinya hak untuk hidup seperti itu sambil memukulnya lagi. John berkata bahwa hidup seperti orang biasa saja sudah sulit, tetapi karena orang-orang seperti Matt, hidup menjadi hampir tak tertahankan. Dia memukul Matt lagi. Ingin dia merasakan ketidakadilan ini untuk sekali ini. Matt diliputi ketakutan dan putus asa mencoba meminta maaf. Tiba-tiba seorang pria menerobos masuk ke garasi, senang telah menemukan targetnya. Penyesalan hilang dari wajah Matt, dan dia memohon pria itu untuk membantunya mengatakan bahwa John telah menculiknya.
Pria itu dan komplotannya menyuruh Matt untuk tetap di tempat, dan perangkat mereka mengumumkan misi baru menyelamatkan Matt. Dia menoleh ke John memberitahunya bahwa ini bukan masalah pribadi, hanya tugas. John menjawab dengan tenang bahwa dia tidak keberatan. Terkejut dengan ketenangannya, para penyusup itu mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba John mendekat dengan kecepatan kilat dan menjatuhkan salah satu dari mereka dengan sekali pukul tanpa membuang waktu. Dia dengan cepat menyerang yang kedua, menjatuhkannya dalam beberapa detik. John dengan puas mencatat bahwa keterampilan bertarungnya tidak hilang selama hidupnya yang damai. Matt memperhatikan John melumpuhkan lawan-lawannya satu persatu dan berpikir untuk melarikan diri. Tiba-tiba John mengambil pisau dari tangan pria yang dikalahkan dan berjalan menuju Matt, memotong tali untuk membebaskannya dan bercanda kalau dia bosan untuk menghiburnya. John menangkap kaki Matt dan memutarnya sambil tertawa. Setelah mengayunkan Matt, dia melemparkannya ke musuh yang tersisa, membuatnya pingsan. John duduk di sebelahnya dan bertanya pada Matt, mengapa dia pikir uang memberinya hak untuk hidup seperti itu. John menambahkan bahwa hidup seperti orang lain saja sudah sulit, tetapi karena orang-orang seperti Matt, hidup menjadi hampir tak tertahankan. Dia memukul Matt lagi, ingin dia merasakan ketidakadilan ini sekali saja. Matt yang diliputi ketakutan dan putus asa mencoba meminta maaf. Tiba-tiba seorang pria menerobos masuk ke garasi, senang telah menemukan targetnya. Penyesalan menghilang dari wajah Matt dan dia memohon pada pria itu untuk menolongnya, mengatakan bahwa John telah menculiknya. John menyatakan bahwa karena dia sudah menjebak Matt, sekarang saatnya untuk membahas gajinya. Dia menuntut kenaikan gaji 5 kali lipat dan sebuah posisi dengan gaji maksimum dengan pekerjaan minimum. Dia juga menambahkan bahwa Matt akan menjadi anjingnya sampai dia mengubahnya kembali menjadi manusia. Pada saat itu cerita beralih ke sebuah penjara dengan keamanan khusus, tempat ditahannya para narapidana berbahaya. Seorang penjaga mendekati sel narapidana nomor 3270 dan memintanya untuk bertahan 1 hari lagi. John duduk di sebelahnya dan bertanya pada Matt, mengapa dia berpikir uang memberinya hak untuk hidup seperti itu. Sambil mencengkeramnya, John berkata bahwa hidup seperti orang lain saja sudah sulit, tetapi karena orang-orang seperti Matt, hidup menjadi tak tertahankan. Dia memukul Matt lagi, ingin agar dia akhirnya merasakan ketidakadilan ini. Matt gemetar ketakutan dan putus asa mencoba meminta maaf. Tiba-tiba seorang pria menerobos masuk ke garasi, bersorak karena telah menemukan targetnya. Penyesalan menghilang dari wajah Matt. Dia memohon pria itu untuk menolongnya, mengklaim bahwa John telah menculiknya. John terkejut dengan perubahan sikap atas perintah presiden. Setelah semua orang pergi, John menyadari bahwa dengan si Point, cara dia menghasilkan uang telah berubah secara drastis. Penyelesaian misi dan tiket telah dikembalikan ke akun 500 juta won. Namun tujuan utama 1 miliar belum tercapai dan hanya tersisa 28 hari. John tidak khawatir tentang permainan atau misi berikutnya. Dia hanya ingin semua itu segera dimulai. Sementara itu, di penjara, operator menanyai penjaga tentang situasi. Saat ini, penjaga itu melaporkan bahwa dia berada di dalam bus dengan 10 narapidana berbahaya, tetapi tidak ada situasi darurat. Padahal dia sudah menghabisi rekannya agar tidak ada saksi yang tersisa. Setelah laporan itu, dia mendekati kompartemen yang terkunci berisi para narapidana dan membukanya dengan kunci. Dia melemparkan kunci borgol kepada para narapidana, mengatakan mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, tetapi kecil kemungkinannya mereka bisa melarikan diri. Dia menjelaskan bahwa ketika permainan dimulai, para peretas mungkin akan mengambil alih kendali kamera keamanan. Penjaga itu yakin tidak ada yang bisa melarikan diri dari penjara. Semua pemilik perangkat mendapat tugas untuk memburu para narapidana yang kabur. Para narapidana dibebaskan, di antaranya adalah pemimpin nomor 3270 yang kepalanya dihargai 500 juta. Narapidana lain memanggilnya Hyung Nim dan menanyakan tentang rencananya. Hyung Nim menyarankan untuk menemukan uang yang dikubur oleh temannya di dalam kompleks penjara, lalu meninggalkan Korea. Para peserta menerima geolokasi dari para narapidana yang melarikan diri dan bertanya-tanya kemana mereka pergi. Salah satu pemburu menyelesaikan persiapannya dan memerintahkan semua orang untuk keluar agar bisa menangkap cukup banyak korban. 4 jam setelah pertandingan penalti dimulai, salah satu regu tiba di lokasi para narapidana dan mulai mengejar mereka. Si penjebak mengejek korbannya, mengklaim bahwa dia terlalu lemah untuk menjadi penjahat dan seharusnya menjalani hidup yang lurus. Si penangkap merasakan tangan temannya di bahunya dan berbalik meyakinkan bahwa selama mereka menangkap para narapidana, satu persatu para pengamat tidak akan menyadari apapun. Tapi tangan di bahunya ternyata adalah potongan tangan mantan temannya yang dipotong oleh narapidana nomor 2804. Narapidana itu menyatakan bahwa dia juga sedang menangkap,
tetapi targetnya adalah para monster dengan jam tangan merah. Si penangkap mencoba mengatakan sesuatu, tetapi narapidana itu dengan cepat memotong tangannya dan menghabisinya. Narapidana 2804 kembali ke Hyung Nim, melaporkan bahwa dia telah membereskan penduduk setempat dan melemparkan potongan tangan mereka ke tanah. Dia bertanya kepada Hyung Nim berapa banyak orang yang terlibat dalam operasi itu sambil meletakkan tangannya di atas kepala tawanan. Hyung Nim menjawab bahwa dia sudah muak mengalahkan para pemburu dan berhenti menghitung. Setelah itu, dia mematahkan leher tawanan itu sambil menoleh ke arah tumpukan tubuh. Dia berkata bahwa sudah lama dia tidak bersenang-senang seperti ini. Mendekati sisa narapidana yang sedang menggali tanah mencari uang, dia memerintahkan mereka untuk bekerja lebih cepat atau dia akan meninggalkan mereka yang tidak menemukan apa-apa. Narapidana 2804 memberitahu Hyung Nim bahwa setelah memeriksa anggota yang tumbang, dia tidak bisa mengidentifikasi geng mereka, tetapi mengetahui ada hadiah untuk kepala mereka dan bahwa lokasi mereka telah terungkap. Hyung Nim bertanya berapa harga yang dipasang untuknya, dan setelah menerima jawaban dia bersorak gembira, bermimpi mendapat hadiah untuk ke kepalanya. Tidak mengerti kegembiraan Hyung Nim, 2804 bertanya kepadanya tentang uang yang ditemukannya. Tahanan itu melaporkan bahwa mereka menemukan 3 paket masing-masing berisi 500 juta dan masih ada 3 lagi. 2804 berpikir ini jauh lebih banyak dari yang dia duga dan memutuskan untuk memanfaatkan Hyung Nim untuk melarikan diri. Sementara itu, beberapa anggota mengamati mereka terkejut dengan perilaku mereka. Para peserta melihat uang dan tumpukan orang yang tumbang, menyadari bahwa para tahanan lebih berbahaya dari perkiraan. Mereka memutuskan untuk tidak mundur dan bermain besar, tetapi salah satu dari mereka ragu, menyatakan bahwa memburu orang seperti hewan ternak itu aneh. Pikirannya terhenti oleh rekannya yang mencengkeram jaketnya dan menjelaskan bahwa mereka tidak memburu orang melainkan monster. Pemimpin menyarankan untuk menangkap para tahanan dari jarak jauh, menganggapnya sebagai cara teraman, dan menekankan agar tidak membiarkan mereka lolos. Tiba-tiba suara John terdengar dari belakangnya membenarkan bahwa para tahanan tidak bisa melarikan diri. John keluar dari semak-semak menuju para peserta yang ketakutan dan mengatakan tidak ada gunanya waspada sepanjang waktu. Dia mengaku bahwa dia hanyalah seorang pegawai kantoran yang membuat para peserta bingung. Namun John menawarkan sebuah rencana yang hebat dan berjanji akan membagikannya jika mereka tertarik. Setelah rencana diumumkan, kebingungan dan ketidakpahaman muncul di wajah para peserta. Pemimpin pemburu mengarahkan panah otomatis ke John dan bertanya, mengapa dia menganggap mereka sebagai umpan, menambahkan bahwa mereka tidak lemah. Pemimpin itu memperingatkan jika John tidak lari dalam hitungan ketiga, dia akan menembaknya. John dengan tenang menjawab bahwa dia telah menyarankan solusi yang lebih baik untuk semua orang. Pemimpin itu menembak John, tetapi dia dengan mudah menangkis anak panah dengan parang. Setelah menangkap patahan anak panah dengan tangannya, John berkata bahwa sang pemimpin seharusnya tidak memberitahu kapan akan menembak. Dia mengajak para peserta untuk mendengarkannya selagi dia masih bersikap baik dan mereka setuju tanpa ragu. Setelah beberapa waktu para peserta mendekati para tahanan yang sedang mencari sisa tumpukan uang, para tahanan tertawa melihat para peserta datang dengan tangan kosong dan menyatakan keinginan untuk mengubur mereka di sini. Juga melihat mereka semua tahanan para peserta melarikan diri, tahanan 28 memerintahkan untuk menangkap mereka yang kabur dan pengejaran pun dimulai. Para peserta melarikan diri sambil mengingat rencana John di kepala mereka, yaitu memancing para tahanan ke lokasi yang ditentukan. Satu regu pemburu tiba di lokasi, tetapi tak lama kemudian para tahanan mengejar mereka. Para tahanan mengepung para pemburu mengeluh karena kurangnya lubang untuk penguburan mereka. Salah satu tahanan maju dengan sekop ke arah pemimpin pemburu dengan niat menghabisinya dalam satu serangan. Pada detik terakhir, sebuah sabetan kapak yang tepat sasaran menjatuhkan sekop dari tangan tahanan itu. John menyalakan ranting-ranting dan melemparkannya ke rumput di sekitar rumah, menciptakan sebuah lingkaran api. Ketika para tahanan bertanya kepadanya, siapa dia, John menjawab bahwa mereka hanya perlu tahu satu hal, tidak ada yang akan lolos dari sini. Dia menambahkan bahwa ini akan lebih mudah bagi mereka jika mereka diam dan membiarkan diri mereka dihajar, dan dia juga menuntut mereka menyerahkan uangnya. Para tahanan mulai panik, tetapi pemimpin mereka mengambil sekop dan menenangkan yang lain dengan mengatakan bahwa hanya ada satu John. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, John melumpuhkannya dengan tendangan kuat, membuatnya terseret jauh di tanah. Saat mendarat, John berkata kepada para tahanan bahwa sekarang mereka boleh panik dan mereka menyerangnya dengan amarah. Namun John
dengan mudah melumpuhkan dan melucuti senjata para penyerangnya. John menjatuhkan pisau dari salah satu tangan mereka, mengambilnya, dan mendaratkan beberapa serangan akurat. Tahanan itu terluka parah dan ambruk, meninggalkan orang terakhir yang tersisa sendirian bersama John. Tanpa membuang waktu, John menerjang tahanan terakhir dan dengan cepat melumpuhkannya, melemparkannya ke tanah. Para pemburu menatap dengan takjub saat John sendirian mengalahkan seluruh regu musuh. Menurut pemimpinnya dalam permainan, di mana nyawa dipertaruhkan, pria ini adalah seorang pemburu sejati. John menikmati hadiahnya sebesar 400 juta won. Ketika tahanan 2008, Ratus 4 tiba di lokasi pertempuran dan bertanya siapa yang bermain api. Tahanan itu mengarahkan pisau ke John dan mengungkapkan bahwa 2804 dituduh atas 18. Dakwaan termasuk menghilangkan nyawa, pembakaran, dan penculikan, menambahkan bahwa hadiah untuknya adalah 300 juta won. John bertanya kepada 2804 apakah dia akan membalaskan dendam kawan-kawannya. 2804 menjawab bahwa dia datang untuk mengingatkan John agar menyelesaikan apa yang telah dia mulai dan menghabisi komplotannya dengan pisau. Tahanan itu menyebut John amatir dan bertanya apakah dia siap. Terluka lagi, John setuju. Tahanan itu menyerang John dengan pisau, tapi John dengan mudah menghindarinya. 2804 terus menyerang, melayangkan pukulan dengan kedua tangan, tapi selalu meleset, menyadari bahwa ia sedang menghadapi lawan yang tangguh dan mahir menggunakan kedua tangan. John tiba-tiba berhenti dan meminta 2804 untuk menunggu sejenak. John mundur sedikit dan mulai mencari di antara peralatan berkebun. Dia mengeluarkan senjata gandanya dan mengambil kuda-kuda belalang sembah, sambil berpikir sudah lama ia tidak berlatih dengannya. Tahanan itu teringat bagaimana dulu ia sering dirundung, tapi semua berubah saat ia mengeluarkan pisau. Dia berkata bahwa bahkan mereka yang mengancam akan menghajarnya pun memohon ampun jika ia hanya melukai mereka sedikit. Tahanan itu menikmati bagaimana mereka takut dan merangkak di hadapannya. Namun, sekarang di bawah tekanan John, untuk pertama kalinya ia tidak tahu harus berbuat apa. Tahanan 28 bertanya-tanya dengan cemas, apakah John sedang menyudutkannya. Dia kehilangan kesabaran, mengayunkan senjata dengan liar untuk mengenai John, tapi John dengan mudah menghindarinya. John terus tertawa, membuat si tahanan goyah dan melakukan lebih banyak kesalahan. Tahanan itu lengah dan menyerang, sambil menyatakan bahwa John tidak berhak merendahkannya. Namun, John menyerang dengan kecepatan kilat, melancarkan beberapa puluh serangan per detik, melumpuhkan tahanan itu. John menoleh ke arah tahanan dan berkata bahwa orang yang tidak tahu posisinya tidak akan bisa menjadi kuat. Beberapa saat kemudian, John berjalan dengan riang bersama rekan-rekannya, menyanyikan lagu tentang menemukan 500 juta won. Ketua para pemburu dengan malu-malu bertanya pada John, apakah ia sudah boleh pergi? John bertanya-tanya mengapa mereka ingin pergi, padahal masih ada satu penjahat lagi. Dia menjelaskan bahwa penjahat terakhir adalah orang berbahaya yang telah melenyapkan 13 orang dengan tangan kosong. Tiba-tiba Jung Nim muncul di belakang. Mereka mengejutkan semua orang kecuali John. Jung Nim menyarankan untuk melewatkan perkenalan dan melancarkan pukulan kuat ke arah John. John menahan pukulan itu dan membalas dengan sebuah uppercut tepat di rahang Jung Nim. Jung Nim dan John berhenti sejenak, terkejut karena mereka berhasil saling mendaratkan pukulan. Mereka berdua menduga bahwa pertarungan selanjutnya akan sangat menarik. John mencoba mengalahkan Jung Nim dengan kecepatannya sambil menghindari serangannya. Jung Nim di sisi lain tidak mengalami luka serius dari pukulan John berkat kepalanya yang kuat. Tahanan itu memutuskan bahwa pilihan terbaik adalah mencoba menangkap John dan berusaha memanfaatkan kesalahannya. Setelah beberapa detik, ia menemukan momennya dan melesat maju menangkap John. Setelah Jung Nim berhasil menangkap John, ia memeluknya erat, mencoba meremukkan tulangnya. Jung Nim bertanya pada John, apakah ia sadar akhir hidupnya akan segera tiba dan memeluknya lebih erat. Namun di bawah tekanan, John mendapatkan kekuatan baru, memompa tubuhnya dengan endorfin dan adrenalin, mengumpulkan tekad dan kekuatannya. John mencengkeram wajah Jung Nim dan memaksanya melepaskan cengkeramannya. John berkata bahwa ia sudah lama menahan kekuatannya, tapi sekarang saat menghadapi lawan yang kuat, ia tidak akan menahan diri lagi. Dia kemudian membenturkan kepala Jung Nim dengan keras ke tanah, menyebabkan benturan yang dahsyat. Setelah melumpuhkan Jung Nim, John menerima hadiah utama sebesar 500 juta won dan perburuan penjahat pun dinyatakan selesai. Para pemburu menatap ngeri saat John mengalahkan lawan yang begitu kuat, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Salah satu pemburu membisikkan rencana rahasia untuk mengambil uang yang dikubur oleh para
tahanan yang belum diketahui oleh John. Para pemburu mendekati John dan mengatakan bahwa mereka akan membersihkan lokasi perburuan. John tidak keberatan, tetapi tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke lehernya. Sesaat kemudian, anak panah lain mengenai para pemburu yang mundur ke samping menyadari itu adalah racun pelumpuh. John mencoba memindai para penyerang sambil melihat sekeliling. Seorang pria bertopeng putih dengan simbol Omega keluar dari hutan. Upaya analisis menunjukkan akses ditolak. Omega dikelilingi oleh para anak buah yang terlihat seperti penagih utang di lokasi konstruksi. John mencoba bertanya pada Omega siapa dirinya, tetapi racunnya mulai bereaksi dan matanya perlahan tertutup. Tidak mampu melawan, John kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Dia mendapati dirinya berada di sebuah gedung terbakar yang tampak seperti sebuah lembaga pemasyarakatan. John mencoba keluar dari gedung yang terbakar itu, tetapi mendengar suara-suara aneh yang menanyakan sesuatu padanya. Dia berbalik dan melihat anak-anak yang sudah tiada menatapnya dari balik jeruji dan bertanya mengapa ia melarikan diri sendirian. Tiba-tiba John terkesiap dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur di apartemennya. Dia mengingat semua yang telah terjadi dan wajah Jungnim yang terkalahkan serta topeng Omega muncul di ingatannya. John menyalakan televisi dan melihat berita tentang kebakaran di sebuah bus konvoi tahanan yang dihukum berat. Setelah memeriksa saldo dan status misinya, John menemukan bahwa saldonya mencapai hampir miliaran dolar. Dia menghela napas lega, meletakkan tangan di lehernya dan berpikir semuanya berakhir tanpa masalah. Tiba-tiba dia merasakan sebuah perangkat aneh yang menyerupai bom di lehernya. John diberi misi baru, dia harus menyelesaikan 5. Tugas yang pertama adalah menghubungi karyawan A. Di suatu pagi yang cerah, Jeff berdiri di depan kantornya minum kopi dan mengeluh karena bosan membelinya sendiri setiap hari. Tiba-tiba, dia melihat John berlari dengan kecepatan penuh yang berhasil berteriak pada Jeff untuk minggir. John melesat melewati Jeff, merebut kopi dari tangannya dan bergegas ke lantai atas gedung. Arabella sedang duduk di mejanya tenggelam dalam laporan dan tugas-tugasnya. Tiba-tiba Arabella melihat wajah John yang terengah-engah dengan sedikit kegilaan menyapanya. Arabella melompat dari kursinya karena kaget dan menatap John dengan curiga. Setelah tenang, dia bertanya apa yang terjadi dan mengapa dia begitu terengah-engah. John menjawab bahwa dia memiliki tugas penting. Arabella bertanya-tanya apakah misi itu berhubungan dengannya, sementara John diberi misi untuk menghabiskan 6 jam bersamanya. John menjelaskan bahwa dia baru saja berganti posisi dan pekerjaan dan menambahkan bahwa Arabella perlu sedikit istirahat untuk menghindari kerja berlebihan. Karakter utama memutuskan bahwa hari ini Arabella bisa bersantai dan mengobrol dengannya, sementara asistennya Jeff melakukan semuanya untuknya. John melihat Jeff dan dengan panik bertanya apakah dia akan membantu Arabella. Jeff yang ketakutan memberi hormat dan meyakinkannya bahwa dia bisa menanganinya tanpa masalah. John menambahkan bahwa dia akan membayar liburannya dengan kartu yang katanya dia terima dari bosnya tanpa mengatakan bahwa dia sebenarnya mencurinya. Arabella senang dan bertanya apakah dia bisa mengambil liburan kapan saja. John menjawab bahwa untuk itu dia harus berada di dekatnya. Arabella dan John menghabiskan hari itu bersama-sama pergi ke bioskop piknik dan bermain bowling, dan John mulai berpikir ini seperti kencan. John dan Arabella mengakhiri malam di sebuah restoran, dan dia memberitahunya bahwa dia sangat bersenang-senang hari ini. Arabella meminta maaf atas perilakunya yang berisik, dan mengakui bahwa dia lelah bekerja. Dia berterima kasih kepada John dan berkata bahwa dia ingin mengakui sesuatu yang penting kepadanya. Saat melihat John, Arabella melihatnya memasukkan 2 garpu ke dalam mulutnya, dan berkata bahwa dia adalah seekor walrus berkumis. Arabella tertawa terbahak-bahak, dan bertanya apakah John mabuk sepertinya. John senang bisa membuatnya tertawa dan lega, karena jika Arabella tidak sedikit mabuk ini, akan menjadi lebih sulit. Pelayan datang dan membawa piring dengan penutup memberitahu mereka bahwa hidangan terakhir mereka sudah siap. Dia berterima kasih kepada John dan Arabella karena telah mengunjungi restoran dan mengangkat penutupnya untuk memperlihatkan jam tangan para anggota. Arabella mengira itu adalah jam tangan pintar, dan John ditugaskan untuk meyakinkan Arabella agar memakai perangkat itu dan bergabung dalam permainan. Arabella dengan gembira bertanya apakah itu hadiah, dan John mendekati pelayan dan bertanya siapa dia sebenarnya. Pelayan itu menatap John tanpa ekspresi, dan dia menyadari seseorang mengendalikan mereka. Arabella menatap John dengan bingung dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. John mulai berpikir menyadari bahwa harapannya untuk kemenangan mudah itu salah, dan bahwa dia dihadapkan pada dilema serius. Dia memutuskan untuk tidak membicarakan keraguannya kepada Arabella, dan menjawab bahwa tidak ada hal serius yang terjadi,
lalu menawarkannya untuk mengantarnya pulang. Arabella pulang ke rumah dan tertidur lelap. John memperhatikannya, menyadari bahwa tidak ada ruginya baginya untuk memasangkan perangkat itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya percaya pada uang dan nyawa Arabella. Tidak lebih penting dari nyawanya, tetapi dia masih tidak bisa memutuskan untuk melakukan kejahatan seperti itu. Tiba-tiba Omega menghubungi John melalui kacamatanya, meyakinkannya bahwa tidak ada yang akan tahu tentang tindakan ini. Omega menambahkan bahwa untuk bertahan hidup diperlukan pengorbanan dan John tidak perlu khawatir. Menurut Omega, John istimewa, tetapi pada akhirnya hanya salah satu anggota dan mudah untuk mengendalikan para anggota, karena manusia adalah makhluk paling egois. John dengan sinis bertanya kepada Omega, apakah dia benar-benar berpikir tahu segalanya tentangnya, dan menambahkan bahwa Omega bahkan tidak mengerti siapa dia sebenarnya. John memberitahu Omega bahwa dia telah mengecewakannya, dan menjelaskan bahwa ketika dia dikhianati, dia akan mengacaukan segalanya. Omega bertanya pada John apakah dia percaya diri dengan kemampuannya. John menjawab dengan merobek bom dari lehernya dengan pisau. John memberitahu Omega bahwa dia pikir bisa mengendalikannya dengan uang, tetapi sebenarnya dialah yang memanfaatkannya. Omega bertanya sejauh mana John berani bertindak dan meluncurkan drone ke area tempatnya berada. Drone-drone itu membakar villa di seberang John dan Omega melaporkan bahwa ada 5 orang di dalamnya. Omega memberitahu John bahwa dia harus menyelamatkan orang-orang dari api, tetapi ada satu masalah. John menerima tugas baru, singkirkan Arabella untuk 300 juta. Misi itu termasuk lokasi Arabella diberikan kepada beberapa peserta lain. Omega memberi John pilihan, selamatkan orang-orang asing dari kebakaran atau selamatkan rekannya. Menjadi target peserta lain, John memutuskan untuk memanggil pemadam kebakaran dan mengeluarkan ponselnya. Omega terhubung padanya dan menyatakan hal itu dilarang. Mengambil alih semua sistem, dia meminta John untuk membuat pilihan. John segera mengambil keputusan dan mulai berteriak tentang api untuk membangunkan semua penghuni. Para penghuni rumah pun terbangun dan berlari keluar, termasuk Arabella yang sedang tidur nyenyak. John segera menutupi Arabella dengan selembar kain tebal untuk melindunginya dari luka bakar. Setelah membungkus Arabella, John menggendongnya di bahu dan membawanya keluar dari gedung ke jalan. Dia menurunkannya dan berkata, sayangnya dia tidak membawa ponsel kerjanya. John meminta Arabella untuk berselimut dan menunggu sambil berjanji akan segera kembali. Arabella dengan cemas bertanya kepada John kemana dia pergi, berharap dia tidak akan kembali ke dalam api. John sedikit ragu dan bercerita kepada Arabella bahwa saat kecil terjadi kebakaran di tempat tinggalnya. Waktu itu dia lemah dan ketakutan serta tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak saat itu, John memutuskan tidak akan pernah membiarkan orang tak bersalah dalam kesulitan. John kembali masuk ke gedung yang terbakar, sementara Arabella dan orang-orang menatapnya dengan cemas dan kebingungan. Setelah beberapa detik, orang-orang mulai merekam kebakaran dengan ponsel mereka. 1 menit kemudian, John muncul dari asap membawa 4 orang keluar dari api. Arabella membentangkan selimut dan John meletakkan para korban selamat di atasnya sambil meminta tolong. Dia lalu kembali ke gedung yang terbakar. John mendapat informasi bahwa peserta sedang mendekati Arabella dan akan berada kurang dari 5 meter dalam 1 menit. John yakin masih punya waktu untuk menyelamatkan semua orang dan bergegas masuk lagi ke dalam gedung. Setelah menemukan apartemen terakhir dengan seorang korban selamat, dia segera melesat ke sana berlari menuju orang malang itu. Namun Omega menghubungi John dan mengatakan, jika dia menyelamatkan pria ini, dia akan menarik 1 miliar dari rekeningnya, dan jika membiarkannya tiada, dia akan menambah uang. Omega bertanya apa yang akan John lakukan sementara dia berdiri muram di depan korban selamat itu. Arabella sambil menatap cemas ke gedung yang terbakar, bertanya-tanya mengapa John tidak keluar. Tiba-tiba seorang pria mendekatinya dan bertanya apakah dia tinggal di apartemen 204 di Villa Haru. Arabella terkejut dan bertanya bagaimana pria itu mengenalnya. Dia menjawab bahwa dia tahu. Pria asing itu mencengkeram tangan Arabella, mengeluarkan pisau, dan menyuruhnya ikut. Sambil mengancam, dia menambahkan bahwa Arabella lebih baik bersikap baik. Tiba-tiba, sesuatu yang berat mendarat di mobil di belakangnya. Asap pun menghilang, dan John muncul di hadapan Arabella, mengancam akan menghabisi orang asing itu jika menyentuhnya. Peserta itu bertanya pada John, apakah dia ingin merebut uangnya. Curiga bahwa John sama sepertinya. Kandidat itu berteriak bahwa uang itu akan jadi miliknya dan mengarahkan pisau ke arah Arabella, tetapi John dengan cepat melemparkan sepatunya dan menangkis serangan itu. Arabella diliputi rasa ngeri dan stres, jatuh berlutut, tak bisa bergerak.
orang asing itu mencoba lagi untuk mencelakainya dengan tusukan pisaunya yang kuat. John berhasil melindungi Arabella dengan tubuhnya dan menerima serangan itu. Dia mengancam akan menghabisi penyerang itu jika menyentuh Arabella. John memutuskan untuk tidak ragu-ragu dan menanduk orang asing itu dengan keras hingga pingsan. Gembira atas kemenangannya, dia tiba-tiba sadar bahwa dia telah menghirup karbon monoksida dan kekuatannya melemah. John jatuh ke aspal dan pingsan. Arabella pulih dari keterkejutannya menghampirinya. Dia duduk di samping John dan memohon agar John sadar kembali. Saat sesosok figur misterius mendekat seorang anggota level 30, satu bernama Gen Hall, sedang menelepon melaporkan bahwa dia telah menemukan objek itu dan bertanya apakah harus mengambil atau menyingkirkannya. Teriakan minta tolong seorang anak membangunkan John. Dia segera bangkit mencoba memahami apa yang terjadi dan di mana dia berada. John menemukan dirinya di sebuah ruangan kecil bersama seorang pria jangkung yang mendekati seorang anak dengan tatapan mengancam. Anak itu berteriak minta tolong dan seorang pria menyuruhnya diam dan bersikap baik. John langsung menyusul pria itu melompat ke arahnya untuk memukul wajahnya. Namun meski serangannya cepat, pria itu berhasil mencegat dan menahannya. Dia bertanya kepada John mengapa dia tiba-tiba menyerang. John menyuruh pria itu menjauh dari si anak. Mereka diinterupsi oleh Walter yang duduk tenang di ruangan itu dengan senjata api. Walter berkata bahwa tindakan mereka akan membawa kehancuran sendiri. John melihat gelang di pergelangan tangan anak yang gemetar ketakutan. Dia menyebut Walter dan pria itu bajingan menuntut agar anak itu dibebaskan. Mereka menjawab bahwa itu bukan urusannya. Walter bertanya kepada John, kenapa dia menyelamatkan seorang anak yang tidak dikenal dan mengapa dia ada di sini? John menjawab bahwa anak itu meminta tolong dan menyebut Walter serta rekannya sebagai penjahat. Walter tersenyum dan berkata, merekalah yang akan jadi penjahat sambil mengangkat senjatanya. John dengan cepat melindungi anak itu dengan tubuhnya, berharap peluru tidak menembus badannya. Walter tanpa ragu menarik pelatuk, tetapi sebuah semburan air keluar dari pistol itu. John bingung saat mencoba memahami apa yang terjadi dan anak di belakangnya. Anak itu tertawa dan berkata pada John, kalau dia jatuh cinta dengan permainannya John, dengan marah menangkapnya dengan kedua tangan karena merasa telah dimanipulasi. John bertanya pada anak itu, apakah dia seorang tiran? John mulai mengguncang anak itu ke depan dan ke belakang, memicu lebih banyak teriakan minta tolong. Pria itu berkata pada Walter bahwa John tidak seburuk itu dan Walter setuju. Walter meminta maaf atas tipuannya, menjelaskan bahwa itu adalah sebuah tes dan menambahkan bahwa dia akan mengurus bayi itu. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang membentuk kelompok pembebasan untuk para peserta permainan dan akan terlalu lama untuk menjelaskan semuanya secara lengkap. Walter melaporkan bahwa rekannya yang bersamanya kemarin sekarang ada di rumah sakit, tetapi karena syok dia tidak ingat apa yang terjadi. Dia menunjukkan pada John sebuah swafoto asistennya yang menjaga Arabella di rumah sakit. Walter juga menunjukkan pria itu dan mengatakan bahwa Genalla yang menyelamatkan John dan Arabella. John berterima kasih pada Walter karena telah menyelamatkannya dan menambahkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Walter mengatakan bahwa John telah menjadi seorang ranker dan kekayaannya akan segera melebihi 2 miliar. Walter menambahkan bahwa jika John mendapatkan lebih banyak dan naik level kekuatan lain, bisa menargetkannya. Dia memperingatkan bahwa dalam kasus itu, dia akan menghadapi tantangan yang tidak bisa dia atasi sendirian, seperti yang terjadi kemarin. John setuju khawatir Arabella bisa dalam bahaya karenanya, dan menyadari bahwa keberuntungan mungkin tidak akan berpihak padanya lain kali. Walter mengundang John untuk bergabung dengan kelompok mereka dan mentransfer 800 juta S yang nantinya akan dikembalikan ke rekeningnya. Dia menjelaskan bahwa ini untuk menguji tujuan bersama mereka. John menyebut Walter penipu. Walter tersenyum dan menjawab bahwa John harus terlebih dahulu menyelesaikan sebuah misi tim dengan salah satu anggota kelompok mereka. Setelah itu, separuh pertama dari jumlah tersebut akan dikembalikan. Walter menambahkan bahwa John akan menerima sisa uangnya nanti dan bahwa dia toh tidak akan meninggalkan permainan, jadi tawarannya tidak merugikan. Beberapa waktu kemudian, John duduk di bar dan memikirkan proposal Walter. Dia memutuskan untuk memeriksa akunnya dan mendapati bahwa dia belum menerima hadiah untuk misi yang telah diselesaikan. Hadiahnya adalah sebuah kupon untuk item acak. John memeriksa ponselnya dan melihat pesan dari Omega yang mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki misi pribadi untuk sementara waktu. John menyadari kekayaannya bisa hilang kapan saja dan bahwa hampir tidak mungkin untuk mencairkan uangnya. Jadi dia memutuskan untuk menikmatinya selagi bisa. Dia menghabiskan 40.000
won untuk makan siang menikmati omakase yang sebelumnya hanya bisa dia impikan. John merasakan kepuasan yang luar biasa, karena makanan itu terasa seperti yang dia harapkan sambil mengingat kemiskinan masa lalunya. John memutuskan bahwa mulai sekarang dia akan menikmati hidup kaya sepenuhnya. Setelah 4 hari, John memutuskan untuk menjalankan misi tim dan pergi ke lokasi tes untuk memeriksa para peserta. John tenggelam dalam pikiran untuk membeli sebuah apartemen setelah menyelesaikan misi, ketika tiba-tiba dia mendengar teguran karena terlambat. Dia berbalik dan mendapati bahwa partnernya adalah anak laki-laki yang sama. John dengan sedih bertanya pada anak itu berapa usianya. Dia mengaku bahwa dia baru berusia 15 tahun. Peserta lainnya berkomentar dengan nada mengejek bahwa ketika permainan dimulai, mereka harus mengawasi pasangan ini. John sangat marah dalam hati menyadari bahwa dia telah ditipu, dan dia berharap untuk melihat Genal bukan anak sekolah. Anak itu mengejek John mengatakan bahwa dia tidak terlihat sangat kuat dan bahkan menakutkan. John menjawab bahwa anak itu juga tidak menyukainya, dan dia dengan malu-malu mengakui bahwa dia harus memenangkan permainan ini dengan segala cara. John menghela napas dan meletakkan tangannya di atas kepala anak itu, meyakinkannya bahwa dia bisa melindunginya, menambahkan bahwa dia bisa mengatasinya. Setelah beberapa saat, para peserta keluar ke lapangan dan menunggu permainan dimulai. Pengeras suara di tiang mengumumkan bahwa permainan ini disebut pertahanan raja. Di setiap pasangan seorang raja acak dipilih yang harus dilindungi dengan segala cara sampai tersisa 2 pasang peserta. John menoleh ke anak laki-laki itu yang mengungkapkan bahwa dia telah menjadi raja. Para pahlawan dikelilingi oleh peserta lain dan bersiap untuk memulai di akhir hitungan mundur. Segera setelah hitungan mundur berakhir, salah satu pasangan peserta menyerbu anak itu. John dengan cepat menangkap anak itu, meletakkannya di lehernya sehingga memudahkan tugas melindungi sang raja. Para anggota memuji John atas kecepatannya sambil mencatat bahwa dia baru saja mengungkapkan bahwa anak itu adalah sang raja. Salah satu peserta berkomentar bahwa jika anak itu dibiarkan sendiri dia akan cepat kalah. Anak itu menjadi takut dan mencengkeramkan tangannya ke rambut John, membuatnya meringis, kesakitan. Anak itu mulai panik dan bertanya apa yang harus dilakukan. John berteriak padanya untuk tetap diam dan tidak ikut campur. Salah satu peserta memutuskan untuk menyerang John dan anak itu. Tiba-tiba dia melihat 2 anggota berambut hijau yang hanya menonton tanpa mengatakan apa-apa dan tidak mencoba menyerang. Beberapa anggota menyadari bahwa mereka yang berambut hijau ingin menyerang John dari belakang dan mendekati mereka, menyatakan bahwa mereka harus menyingkirkan John terlebih dahulu, dan anak itu menyentuh wajah John dan berkata kalau John sedang tidak fokus. John menjawab bahwa dia tahu itu. Sementara itu, sepasang peserta lain mengendap-endap di belakang John. John meminta anak itu untuk menumpukan berat badannya pada kedua kaki dan berdiri. Anak laki-laki itu bertanya kenapa itu perlu. Tiba-tiba, para peserta menyerang mereka dari kedua sisi, mencoba merebut anak yang ada di pangkuan John. John melempar anak itu, dan melompat menendang kedua penyerang. Dia melumpuhkan para peserta dengan 1 pukulan dan menangkap anak yang jatuh itu secara teatrikal. John menurunkan anak itu, berjanji akan mengurus yang lain dan kembali. Anak itu mencoba mencari tahu siapa John saat John berbalik mendengar teriakan salah satu peserta. Salah satu peserta dengan rambut hijau memaksa lawannya berlutut dan mencolok matanya dengan jari. Saat diminta berhenti, dia menjawab dengan tenang bahwa itu menyenangkan baginya, jadi dia tidak akan berhenti. Petarung berambut hijau itu mencabut mata musuhnya, mengibaskan tangannya dan mendengar teriakan lawan lain. Komplotannya memutuskan untuk menggigit hidung lawannya. Setelah lawannya berteriak kesakitan, dia memukul wajahnya hingga pingsan. John dan anak itu terkejut karena lawan mereka benar-benar psikopat. Pengeras suara mengumumkan bahwa pertandingan pertama selesai dan yang kedua akan dimulai dalam 15 menit di gimnasium sebelah. Para peserta menuju gimnasium untuk bersiap untuk tantangan berikutnya. John bertanya pada anak itu kenapa dia sangat ingin berpartisipasi. Dia menjawab bahwa dia harus menang. Tiba-tiba orang asing masuk ke ruangan dan mengumumkan bahwa dia ditugaskan untuk memimpin pertandingan kedua. Seorang pria yang memakai topeng aneh muncul dalam cahaya dan memperkenalkan diri sebagai sang boneka. Dia berjalan perlahan ke tengah ruangan memberi selamat kepada pemenang pertandingan pertama dan mengatakan dia mengira itu akan memakan waktu lebih lama. Sang boneka memutuskan untuk tidak membuang waktu dan mengumumkan dimulainya babak kedua. Permainan kedua adalah tantangan kartu acak 1 sentuhan. Sang boneka menjelaskan aturannya. Di setiap giliran tim akan menerima 1 kartu bagian tubuh yang harus diserang
dan satu kartu bagian tubuh yang harus menerima Serangan. Dia menambahkan bahwa sang raja bisa memerintah rekannya. Jika perintah tidak dilaksanakan peserta itu langsung, tereliminasi. John berpikir aturannya terlalu keras dan mencoba menghentikan permainan, tapi anak itu menghentikannya. Anak itu berkata bahwa dia tetaplah sang raja, jadi permainan tidak bisa dihentikan. John bertanya apakah anak itu akan memerintahkannya untuk menerima semua pukulan. Dengan berat hati anak itu berkata, jika itu bisa membantunya menang, dia siap melakukan apapun. John mengangkat tangannya dan anak itu meringkuk sambil menutup matanya ketakutan. John bertanya kenapa wajah anak itu terlihat tua. Batu seperti dunianya telah runtuh. Anak itu teringat kakaknya memanggilnya Charles dan meyakinkannya bahwa kakaknya baik-baik saja. Dalam ingatannya sang kakak memeluknya dan bertanya apakah dia terluka. Kakaknya berkata, telah menemukan pekerjaan yang akan membantunya melunasi utang dan melindunginya. Charlie menyimpulkan bahwa kakaknya tidak pernah kembali dan karena itu dia harus menemukannya. John menjawab bahwa Charles tidak bisa memberinya perintah karena orang dewasa seharusnya melindungi anak-anak. Menurut aturan permainan siapapun bisa menjadi penyerang atau bertahan dan peran bisa diubah kapan saja. Permainan dimulai. Tim penyerang mendapat kartu pukulan. Tangan dan tim bertahan mendapat kartu tubuh bagian atas. Penyerang memukul John dengan keras menyebabkan kerusakan parah pada organ dalamnya. John memegangi perutnya dan menyadari lawannya tahu persis di mana harus memukul. Peran berganti. John mendapat kartu serangan mata dan pihak bertahan mendapat kartu telinga. John memutuskan untuk melewati serangannya. Dalam pergantian peran lain penyerang menyikut dahi John. Selama pergantian, peran berikutnya John tidak pernah mendapat kartu serangan dan dia melewatkan gilirannya satu demi satu. John nyaris tidak bisa menahan diri dari ketidakadilan ini dan berharap mendapat kesempatan untuk memukul lawannya setidaknya satu kali. Raja berambut hijau mendekati penyerang dan bertanya apakah dia memukul dengan benar, menyarankannya untuk bertukar peran. John menyadari tubuhnya mulai melemah dan melihat luka-lukanya kembali terbuka. Tiba-tiba Charles mengumumkan bahwa dia akan bertukar tempat dengan John mengejutkannya. Charles berkata akan memeriksa sesuatu dan meminta John untuk mempercayainya. Penyerang terkejut dan bertanya kenapa Charles belum dikalahkan saat ronde. Dimulai penyerang melayangkan lutut yang kuat ke dada Charles. Charles yang sangat kesakitan tidak bisa menahan rasa mual dan akhirnya muntah sementara pemimpin membuka area serangan untuk tim kedua. Menurut kartu, tim Charles harus menyerang dahi dengan jari tengah. Charles kesal karena kegagalan itu, tetapi John menyemangatinya dengan mengatakan bahwa mereka beruntung dan mendekati lawannya. John melancarkan pukulan dahsyat yang membuat musuh mundur, hidungnya terluka parah. John senang akhirnya bisa memukul lawan yang dibencinya. Lawan itu kaget dengan kekuatan pukulan jarinya dan tidak percaya bisa terpukul sekeras itu. Kartu berikutnya untuk tim berambut hijau gagal dan melewatkan gilirannya. Permainan berubah dan John akhirnya mendapat kartu normal. Dia menggunakannya dengan senang hati, memotong angin lawannya. Bek tim hijau meminta sekutu untuk bertukar tempat, namun dia memerintahkan untuk terus menerima serangan, menyatakan bahwa dia hanya akan menyerang. Charles mengerti bahwa kartu serangan berikutnya bisa berhasil untuk musuh dan bersiap untuk menahannya dengan segala cara. Tim lawan menerima tendangan di perut dan kekuatan dahsyat menghantam Charles. Meskipun begitu, Charles mengumpulkan seluruh tekadnya dan bangkit tetap sadar. Bek tim berambut hijau berteriak pada Charles menuntut agar dia menyerah supaya tidak terpukul lagi. John mendapat pukulan di hidung dan senang karena kesempatan ini. Dia mengayun dan memukul bek itu dengan sekuat tenaga membuatnya terbang ke belakang dengan kecepatan tinggi. Bek itu menabrak sang raja dan John membuat keduanya pingsan dengan satu serangan. John melihat kedua lawannya yang tidak sadarkan diri dan bertanya pada yang lain apakah dia melanggar aturan. Presenter dengan tenang menjawab bahwa dia tidak melihat adanya masalah. Charles memberi selamat pada John atas kemenangannya, tidak percaya mereka benar-benar menang. Dia menjelaskan bahwa efektivitas kartu serangan bergantung pada jumlah pukulan yang diterima oleh raja. John memuji Charles atas keahliannya, mengatakan kalau dia baik-baik saja, tetapi tiba-tiba wajah Charles berubah, menyadari permainan belum berakhir, dan mereka belum menerima hadiah. Pembawa acara mengumumkan permainan terakhir berjudul Pemberontakan dan Penindasan. Menurut aturan, dua pemain terakhir tidak lagi bermain sebagai tim. Satu menjadi raja dan yang lainnya penduduk.
Tujuan mereka adalah mengalahkan atau memaksa lawan mereka untuk menyerah. Charles tidak percaya mereka harus saling menyingkirkan dan berharap ada solusi lain, tetapi John memotong pemikirannya dengan tamparan keras. Dia berkata pada Charles untuk berhenti merengek dan menerima kenyataan bahwa mereka harus bertarung. John menambahkan bahwa dia juga orang yang sangat jahat. Charles mengerti bahwa ini adalah pertarungan yang awalnya tidak seimbang, di mana dia tidak akan menang bahkan dengan senjata, tetapi dia tidak punya pilihan lain. John mengejek Charles mengatakan, jika adiknya memang begitu berharga baginya, dia tidak akan bertindak begitu ragu-ragu. Charles tidak mengerti maksud John. John mengingatkannya bahwa dia berjanji akan menyelamatkan adiknya, tetapi sekarang niat sebenarnya terungkap. Dia menambahkan bahwa adiknya mungkin masih berjuang dalam kesulitan karena dia masih tidak terburu-buru untuk membantunya. John menyeratkan bahwa adiknya mungkin sudah tiada lagi. Charles menangis dan meneriakinya, lalu melayangkan tinjunya. John dengan mudah menghindari serangan Charles dan berkata dia terlalu gengsi untuk melawan seorang anak. Dia menyatakan bahwa jika Charles berhasil memukulnya sekali saja dia akan menyerah. Charles mulai menyerang, dan John merenungkan fakta bahwa dunia ini kejam. Dia membuat Charles tersandung sambil terus berpikir bahwa keinginan atau keputusasaan saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Dari sudut pandang John, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan orang yang disayanginya atau dirinya sendiri adalah kekuasaan atau uang. Dia menyimpulkan bahwa kekuasaan dan uang bisa menjadi hasil dari kerja keras maupun keputusasaan. Charlie menyerang lagi dan berhasil menusuk John. John tersenyum dan berkata pada lawannya bahwa dia menyerah. Pembawa acara mengumumkan bahwa penduduk telah menyerah dan mengumumkan Charles sebagai pemenang. Di tempat yang aman, Gyllenhaal merawat luka Charles. Dia bertanya-tanya berapa banyak uang yang diterima Charles sebagai hadiah. Charles menjawab bahwa hadiahnya adalah 700 juta won. John, yang kehilangan 100 juta won, sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Walter bertanya pada John, apakah dia sengaja mengalah di pertandingan terakhir? John tidak memberikan jawaban yang jelas. Walter berterima kasih pada John mengatakan bahwa berkat dia akan segera bebas. John bertanya apakah itu membuat Charles bebas. Walter menjawab bahwa Charles sudah punya uangnya tetapi mereka sekarang memberikan syarat tambahan. Walter menjelaskan bahwa menurut syarat itu, Charles harus menempati posisi pertama, jika tidak dia tidak akan melihat kebebasan. Dia berpikir bahwa Charles memenangkan 700 juta won dan kebebasan, tetapi semua ini tampak seperti lelucon yang mengerikan karena beberapa orang menjalani ujian tambahan sementara yang lain langsung menerima kebebasan. Walter menambahkan bahwa semuanya diputuskan oleh penyelenggara yang memiliki kemampuan meretas yang mampu melumpuhkan seluruh sistem nasional. Dia mengingatkan John bahwa hari ini dia telah menyelamatkan seseorang dari neraka ini. Walter kemudian bertanya pada John bagaimana dia bisa mentransfer 400 juta won, menawarinya pilihan transfer bank, uang tunai, atau batangan emas. John memimpikan batangan emas, membayangkannya sehebat seperti di film dan serial TV. Walter meletakkan 5 batang emas berkilauan di hadapannya, masing-masing bernilai 8 juta won. John sangat senang karena emasnya bahkan lebih baik dari yang ia harapkan. Gyllenhaal berkomentar pada Charles bahwa John terlalu terobsesi dengan uang, tapi Charles menganggapnya keren. Charles menambahkan bahwa John terkadang bertingkah sedikit aneh. John menoleh ke arah Charles dan memujinya, menyebutnya anak yang hebat. Dia menambahkan jika Charles butuh bantuan menemukan adiknya, dia bisa menelepon dan John pasti akan membantunya. Beberapa saat kemudian, Gyllenhaal membawa Charles pergi dan John mengantar mereka sambil melambai pada anak itu. Walter bertanya lagi pada John, apakah dia ingin bergabung, tapi John menjawab bahwa dia masih haus akan uang. Walter tertawa dan pergi berjanji akan kembali suatu hari nanti untuk bicara lagi. John mendoakannya semoga berhasil dan berhati-hati. 6 hari kemudian John mengendarai mobil mahal ke sebuah hotel mewah. Sementara itu, John telah memperbarui gayanya mengenakan setelan baru dan memamerkan jam tangan mahal. Dia duduk di bar, menikmati musik jazz, dan memikirkan fakta bahwa dia masih punya 1,5 miliar won di rekeningnya. John menghitung nilai emasnya, 4 juta won, ditambah mobil dan jam tangan yang diambil dari bosnya senilai 300 juta won. Jadi dia sampai pada kesimpulan bahwa total kekayaannya sekitar 2 miliar won. Tapi lamunannya terganggu oleh seorang gadis cantik yang ditemuinya beberapa hari lalu. John berpikir, gadis itu adalah orang dari kalangan atas pertama yang dia temui dan ternyata lebih baik dari dugaannya. Dia memperhatikan bahwa selain wawasan budaya dan cara bicaranya, dia juga tertarik pada senyum tulusnya.
Gadis itu tersenyum manis dan bertanya mengapa John tidak menyerah pada godaan-godaan ini. John bertanya dengan gugup apa maksudnya, tapi gadis itu hanya tersenyum berpikir. John tidak paham. Dia meraih dasi John dan berkata bahwa dia terlalu mabuk untuk pulang sendirian. Tanpa menolak, John setuju untuk mengantarnya dan terkagum-kagum dengan kemewahan bangunan setempat. Sambil berjalan dia mengamati, rumah itu menyadari bahwa satu apartemen harganya setidaknya 1 miliar won dan bertanya apakah gadis itu tinggal di sana. Dia mendapat jawaban, iya. Tiba-tiba hujan turun dengan deras dan mereka basah kuyup. Gadis itu menarik lengan baju John dan mengajaknya mampir sampai hujan reda. Beberapa menit kemudian John tiba-tiba sudah berada di atas ranjang empuk. Teman kencannya menaiki tubuhnya dengan main-main, dan John berkata kalau gadis itu sedikit mabuk. Gadis itu menatapnya tertawa dan mengaku kalau dia benar-benar sadar, lalu memintanya melepas kacamata. John menangkap tangan gadis itu dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur, mencondongkan tubuh di atasnya. Gadis itu menatapnya dengan kaget, tapi kemudian tersenyum sambil berkata, tidak menyangka akan seagresif ini. John memintanya untuk berhenti bermain-main. Namun gadis itu menutup mata, membisikkan agar John melupakan segalanya, lalu mulai menangis pelan, dan tak lama kemudian tertidur. Sejak hari itu dia mulai sering menelepon John, dan John jadi benar-benar tertarik padanya. John mengaku dulu dia hanya bekerja untuk bosnya melakukan hal-hal konyol dan tidak berguna. Sekarang sepulang kerja John sering pergi bersama pacarnya. Dia benar-benar berpikir saat-saat itu luar biasa. Namun semakin sering bertemu, semakin banyak alasan yang dia temukan untuk berpisah. John memutuskan malam ini adalah yang terakhir, tapi gadis itu tiba-tiba mengajaknya pacaran. Terkejut John menolak. Sayangnya gadis itu tidak mengerti mengapa John menolak tawaran dari gadis cantik, menarik, dan kaya. John berpikir karena dirinya gadis itu bisa tertimpa masalah. Dia berterima kasih atas waktu yang mereka lalui bersama dan pergi sambil berpikir sedih bahwa hidup gadis itu bisa menjadi neraka bersamanya. Tiba-tiba John mendengar suara perangkat yang familiar dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat kalung si gadis memberitahunya bahwa misinya gagal. Perangkat itu melaporkan bahwa dia seharusnya menjalin hubungan selama 10 hari dengan John tanpa ketahuan. Gadis itu menatap John dan berkata kalau dia juga istimewa, sama sepertinya. Dia bertanya apakah John kaget, karena ternyata dia bukan satu-satunya mengisyaratkan bahwa John mungkin seorang pemula. Perangkat itu memberi si gadis misi baru menghabisi John. John berpikir seharusnya dia tidak menolak gadis itu, ketika tiba-tiba sebilah pisau melayang ke arahnya yang secara ajaib berhasil dia hindari. Gadis itu mengeluarkan pisau-pisau lempar dan merasa senang karena John bisa menghindari lemparannya. Sistem memberitahu bahwa nama gadis itu adalah Jane. John memutuskan untuk tidak melawan Jane di taman dan melarikan diri dari medan pertempuran dengan kecepatan tinggi. Dia meminta perangkatnya untuk menukar item acak. Jane pergi mencari John ke dalam hutan mengatakan seharusnya John memberitahunya tentang pelatihannya. Dia terang-terangan mengakui bahwa dia butuh pria yang kuat, dan jika John terbukti lebih kuat darinya, maka dia akan benar-benar mencintainya. Mendengar suara mencurigakan, Jane melemparkan beberapa pisau ke semak-semak, tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba John menyelinap dan melemparkan jaketnya ke arah Jane untuk mengalihkan perhatiannya. Jane dengan cepat menebas jaket itu, lalu menyerang John, tapi dia menangkis pisaunya dengan sarung tangan, sambil sedikit mundur. John bertanya pada Jane apa yang akan dia lakukan jika dia lebih kuat. Dia mengaktifkan fungsi kejut pada sarung tangannya. Jane terkejut saat mengetahui John memiliki gawai yang berguna dan John bertanya apakah Jane memalsukan perasaannya. Jane balik bertanya mengapa John menanyakan itu, karena semua sudah jelas. Dengan air mata berlinang John mengatakan bahwa karena telah mempermainkan perasaan Jane, akan dihukum 00Z volt. Jane mengakui bahwa dia terkesan dengan keahlian dan gawainya. Namun dia menambahkan bahwa mainan-mainannya tidak akan membantunya jika John tidak bisa menangkapnya. Jane menghilang di udara, dan John mencoba mendengar dari mana Jane akan melancarkan serangan berikutnya. Jane bersiap menyerang, dan berkata bahwa dalam permainan di mana semua orang mempertaruhkan nyawanya, dialah pembunuh utamanya. Jane mengungkapkan bahwa dia dibesarkan sebagai pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal dalam satu tugas pun, dan mendapat julukan Reglis sebagai bunga yang melambangkan akhir. John berhasil menangkis semua pisau yang dilemparkan ke arahnya. Senyum muncul di wajahnya, dan dia melempar kembali pisau-pisau itu ke belakang mengenai pohon di sebelah Jane. Dia berkata bahwa tipuan itu tidak ada gunanya dan bertanya apakah Jane akan terus melanjutkannya. Jane mengakui bahwa John mengejutkannya dan langsung bertarung jarak dekat. John dan Jane dengan terampil mencoba membuat satu sama lain melakukan kesalahan, tetapi tidak ada yang berhasil.
John mencoba menangkap Jane, tetapi Jane bergerak lincah, menghalanginya mewujudkan rencananya. Karena tidak berhasil, Jane mundur sambil berkata bahwa dia sangat bersenang-senang dengannya sampai-sampai rasanya sayang untuk menghabisinya. Tiba-tiba Jane menawarkan taruhan mengejutkan John dengan perubahan suasana hatinya yang mendadak. Dia berkata, jika John menang, dia akan mendapatkan apartemen senilai 6 miliar won, dan jika Jane yang menang, John akan menjadi budaknya. Jane menambahkan bahwa ini bisa dianggap sebagai permainan, dan John bisa menyerah jika mau. Jane memperhatikan bagaimana John berubah dalam sekejap, dan dia gemetar. Prospek apartemen senilai 6 miliar won membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam diri John. Dalam sekejap mata dia menghilang dan muncul, tepat di belakang Jane. Ajaibnya Jane berhasil menghindari serangannya, dan 000 volt menghantam tanah di sebelahnya. John menuntut Jane untuk menyerahkan apartemen itu, menatapnya dengan hasrat yang mengerikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jane merasakan ketakutan yang nyata dan sejenak kehilangan ketenangannya. Namun setelah cepat menguasai diri, dia memutuskan untuk menyerang dan melemparkan pisaunya ke depan. Jane mengakui dia takut membayangkan betapa mengerikannya John jika dia seorang pembunuh. Sementara itu, John dengan mudah menepis pisaunya menggunakan sarung tangannya dan bergegas ke arahnya. Tiba-tiba Jane menyadari bahwa John adalah pria yang pantas memenangkan hatinya. Dia sadar bahwa dia melihat seorang pria yang jauh lebih kuat darinya, dan rona merah muncul di wajahnya. Dengan senyum bahagia, Jane berkata pada John bahwa dia menyerah, tetapi John menjawab bahwa itu bukan pilihan baginya. Sengatan listrik mengalir melalui tubuh Jane membuatnya pingsan. Saat sadar, dia mendapati dirinya berada di apartemennya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di rumah. Dia bertemu John yang dengan sinis berkomentar bahwa sekarang Jane berada di rumahnya. Jane berkata dia akan mengalihkan kepemilikannya, tetapi dengan satu syarat. John bertanya syarat apa yang Jane inginkan. Jane berkata satu-satunya syarat adalah mereka harus tinggal bersama. John terkejut, tetapi Jane mengingatkan bahwa kesepakatan mereka tidak terdokumentasi. Dia menambahkan bahwa dia bisa membantunya dengan memberikan informasi tentang permainan menyebut tinggal bersama ini sebagai kemitraan. John bertanya mengapa dia harus mempercayainya. Jane memeriksa harga sewa rumah dan mendapati harganya naik lagi. Dengan wajah yang berubah, John mengulurkan tangan kepada Jane, menyetujui syaratnya. Jane menjabat tangan John, menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan bertanya apakah mereka perlu membuat perjanjian tinggal bersama. John tidak keberatan dan memulai kehidupan bersama yang aneh antara seorang pembunuh dan seorang prajurit pasukan khusus. Setelah beberapa waktu, John diberi tugas untuk menemukan seorang siswa SMA bernama Tobias dan mematuhi perintahnya. John berkata bahwa Tobias suka menulis cerita tentang para perundung di sekolah dan korban mereka. Dalam cerita itu, para korban menjadi protagonisnya. John berbicara tentang semua ini dengan percaya diri karena dia sekarang adalah korban kekerasan. Beberapa menit yang lalu, John menemukan Tobias dan teman-temannya sambil menyamar sebagai anak sekolah. Dia memutuskan untuk berpura-pura canggung tersandung dan jatuh membuat dompetnya jatuh dari ranselnya. Salah satu berandalan memungut dompet itu dan bertanya pada John berapa banyak uang di dalamnya dan apakah dia sudah terlalu kaya. Tobias sambil menatap John berkata bahwa dia sedang mencari mainan baru dan sepertinya mainan itu datang sendiri. Dalam hati John senang karena berhasil menemukan Tobias dengan begitu mudah dan terus memainkan perannya sebagai kutu buku tanpa sengaja tertawa kecil. Si perundung menjadi marah karena John tertawa dan memutuskan untuk memukulnya demi memberinya pelajaran sopan santun. John terus berpura-pura menjadi lemah dan pengecut meringkuk ketakutan sambil mempersiapkan diri secara mental. Dia melemparkan uang di depan para berandalan itu dan berteriak putus asa memohon agar tidak dipukul. Teriakan itu membuat si perundung takut, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Salah satu teman Tobias berkata, mereka tidak akan menghabisinya, dan menyuruh John memberikan nomornya agar bisa dihubungi nanti. John memberikan kontaknya, senang dianggap sebagai target yang mudah. Tobias memberitahu teman-temannya untuk pergi, dan mereka pun berangkat berencana menghabiskan uang itu untuk minum-minum. Tobias menambahkan bahwa mereka harus lebih mengenal teman baru mereka dan mengadakan upacara penyambutan. Beberapa waktu kemudian, John dan para berandalan itu bertemu di sebuah apartemen, tempat mereka minum dan mengobrol. Salah satu teman Tobias mengambil cangkir berisi puntung rokok dan bertanya mengapa John tidak minum. Dia menyarankan John untuk minum sampai habis, atau nasib buruk akan menantinya sambil menunjuk ke pria yang sedang dipukuli oleh teman Tobias yang kedua. Dia menambahkan bahwa pria itu juga tidak minum. Pria itu pingsan dan teman lainnya
Fred berlari menghampiri dan mulai menendangnya memarahinya karena berani pingsan. John nyaris tidak bisa menahan diri saat menyaksikan perundungan kejam itu. Dia mengambil secangkir minuman kotor dan menyeramkannya ke wajah perundung itu mengatakan, tangannya gemetar ketakutan. Si perundung yang marah menarik dasi John dan mengancam akan menghabisinya. Tobias menghentikannya mengatakan, hari ini adalah hari penting dan mereka tidak boleh berbuat macam-macam. Perundung itu melepaskan John dan segera memulai persiapan. Para berandalan itu terus duduk di apartemen dan mendengar langkah kaki mendekat. Tak lama seorang pria parubaya masuk dan berkata pada Fred bahwa dia sudah pulang. Pria itu mencoba menyalakan lampu dan tiba-tiba menemukan para perundung dan John duduk di meja dengan sebuah kue dan lilin. Ayah Fred mengira Tobias dan teman-temannya adalah teman Fred yang langsung dibenarkan olehnya, mengatakan mereka datang untuk merayakan ulang tahunnya. Ayah Fred menyesal tidak membeli kue, tetapi Tobias meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Fred tersenyum dan membenarkan kata-kata Tobias menenangkan ayahnya agar tidak khawatir. John yang mengamati dalam diam mencoba memahami mengapa Tobias melakukan sandiwara yang tidak menyenangkan ini. Ayah Fred senang putranya punya teman-teman yang baik dan menjabat tangan Tobias dengan rasa terima kasih. Pria yang tertipu itu memberikan uang kepada Tobias mengatakan itu cukup untuk biaya kue dan lain-lain. Tobias menolak menegaskan bahwa mereka melakukannya bukan untuk imbalan. Dia menambahkan bahwa ayah Fred mendapatkan uang itu dari kerja keras, menekankan bahwa pria itu adalah samsak hidup dan dengan itu mendapatkan rasa hormat mereka. Fred yang duduk di bangku di atap tampak termenung dan murung. Dia mengangkat kepala saat John mendekatinya. Fred menjawab bahwa secara umum semuanya baik-baik saja, tetapi hatinya tidak tenang. Dia berkata, meskipun merasa tidak nyaman, dengan situasi ini dia mencoba tetap tenang. John menjelaskan bahwa dia dipaksa ke sini oleh para perundung dan bertanya kepada Fred, mengapa dia menerima perlakuan seperti itu dari teman-temannya. Fred menghela napas dan mengaku bahwa dia sudah lama takut berada dalam situasi serupa. Dia mengatakan bahwa Tobias dan teman-temannya sering melakukan sandiwara semacam itu dan dia merasa wajib mendukung mereka agar tidak menjadi korban berikutnya. John menyatakan pemahamannya dan bertanya apakah Fred punya rencana untuk keluar dari situasi ini dan memperbaiki keadaannya. Fred menyarankan John untuk pindah sekolah, jika tidak Tobias akan merundungnya sampai John menjadi bonekanya. John bertanya apa kelemahan Fred. Fred menjawab bahwa kelemahannya adalah keluarganya. Fred menjelaskan bahwa ibunya dirawat di rumah sakit milik ayah Tobias. Perawatannya gratis, sementara dia dan ayahnya menabung untuk biaya operasi. Dia harus menahan perlakuan buruk Tobias demi menyembuhkan ibunya. John mengerti mengapa Fred terpaksa patuh tetapi ragu dia bisa menahannya lebih lama. Fred menambahkan jika dia terus memendam hal negatif, dia akan hancur karena amarah. Dia menyuruh Fred untuk sedikit santai sambil menunjukkan uangnya. Keesokan paginya John kembali ke sekolah memikirkan sebuah rencana dan berbicara sendiri. Jake tiba-tiba mendekatinya dan bertanya apakah dia mengkhawatirkan sesuatu. John terkejut dan bertanya mengapa Jake ada di kamarnya dan apa yang dia lakukan di sini. Jane mengingatkan John bahwa mereka sekarang tinggal bersama dan menatapnya dengan penuh kasih. Dia menambahkan bahwa John bisa berbagi semua masalahnya dengannya sambil dengan main-main memanggilnya partner. John mengeluh sakit kepala parah dan memintanya untuk tidak menggodanya. Jane memperhatikan dia sedang bersiap-siap ke sekolah dan dengan bercanda bertanya cara menangani siswa itu. John menjawab bahwa ini adalah misi eliminasi dan meyakinkan bahwa dia bisa menanganinya sendiri. Dia memeriksa ponselnya. John melihat sebuah undangan rapat dari teman Tobias bernama Marty dan memutuskan ini adalah kesempatan besar. Jane bilang ke John kalau dia sudah menyiapkan sarapan dan menawarinya makan sebelum pergi. Tapi John menolak dengan kasar dan kabur. Jane terkejut dengan tingkah lakunya yang aneh dan bercanda kalau dia mungkin sedang puber. Di salah satu gerbang masuk Marty menarik tangan seorang gadis dan meminta nomor teleponnya. Gadis itu menolak dan dia menerjangnya dengan marah. Tiba-tiba sebuah kaleng minuman melayang ke tangan. Marty dan dia melepaskan gadis itu dengan kaget. Marty berbalik bertanya siapa yang melakukannya dan melihat John berjalan dengan riang ke arahnya. Marty bertanya pada John apakah dia sudah bosan hidup dan mengancam akan menghajarnya, tetapi John memutuskan untuk melawan balik dan melayangkan pukulan kuat ke perutnya. Dia memberi Marty pilihan antara dia menyingkirkannya atau dia membantunya. John menambahkan kalau dia bisa memukulnya lagi untuk mempercepat prosesnya. Marty setuju berjanji akan melakukan semua yang John katakan dan bertanya apa yang harus dia lakukan. John melempar uang ke Marty dan memberitahunya kalau dia harus merahasiakan semua yang terjadi.
Dia menambahkan kalau Marty harus menjalani hidup lamanya dan bersikap sewajarnya. John bertanya di mana para berandalan lain, dan setelah mendapat jawaban, dia menyuruh untuk diantar ke sana. Beberapa saat kemudian Tobias memberitahu John kalau sekarang gilirannya. Dia menahan Fred dan menuntut agar John tidak menunggu, tetapi bertindak tegas. John berdiri di garasi kecil menatap Fred dan berpikir dalam hati kalau Fred benar saat percakapan terakhir mereka. John ingat kalau Fred sudah memprediksi bahwa cepat atau lambat Tobias akan menyuruhnya memukul Fred dan menasihatinya untuk tidak ragu karena Fred akan menahan semuanya. John mulai memukul Fred dengan main-main, hampir tanpa tenaga. Marty melihatnya tidak percaya John akan memukul Fred selemah itu. Tobias meminta Marty untuk memberi John pelajaran, yang mana membuat Marty mulai gugup. Tobias melihat keraguan Marty dan memerintahkannya untuk patuh tanpa bertanya. Marty gugup menatap ngeri ke arah John yang mencoba mengatakan sesuatu. Dari gerak bibirnya dia sadar, John menyuruhnya bersikap normal. Karena putus asa Marty memukul wajah John. Terkejut dengan tindakannya yang berani, John mulai menangis secara teatrikal dan menyatakan kalau Marty membuat sebuah syarat selama Tobias tidak ada John harus memberinya uang baru. Marty akan membiarkannya sendirian. John menambahkan kalau Marty menyebut Tobias tidak berbakat dan bilang kalau John tidak perlu khawatir. Sambil berlinang air mata, John menyebut Marty pembohong licik dan meminta uangnya kembali. Sambil merogoh saku Marty, John mengeluarkan uang itu dan menyebarkannya di lantai. Tobias dengan mudah percaya pada John dan bertanya pada Marty, kenapa dia menghabiskan semua uang itu tanpa sepengetahuannya. Marty mencoba membela diri, tapi Tobias tidak mendengarkan dan menghampirinya bertanya apakah dia pikir dia itu badut. Setelah Tobias menghajar Marty, habis-habisan dia menyatakan kalau suasana hatinya hancur dan meminta temannya yang tersisa untuk membereskan kekacauan sebelum pergi. Si perundung terkejut karena Marty selalu bersikap sombong dan menduga dia belum cukup memanfaatkan kekayaannya. Perundung itu melihat John mengambil kembali uangnya dan bertanya apakah dia benar-benar mengambil semua uang Marty. Dia menambahkan kalau dia bisa mengambil uang John dan melindunginya lebih baik berjanji kalau dia akan punya peluang lebih baik melawan Tobias. John menawarkan untuk memberikan uang di muka dan berjanji akan menambah 5 juta lagi setelah urusannya selesai. Sebagai gantinya, John meminta bantuan kecil dari si perundung. Beberapa waktu kemudian John dan Fred bersantai di bangku melepas lelah dari petualangan mereka. John memberikan tasnya pada Fred dan Fred bertanya apa isinya. John menjawab tanpa ragu kalau itu adalah uang untuk pengobatan ibunya. Fred bertanya-tanya bagaimana John bisa punya sebanyak itu. Uang mengingat hubungan mereka cukup dangkal dan tingkah lakunya tampak aneh. John bilang, dia tidak bisa menceritakan semuanya tapi menegaskan kalau dia memang punya banyak uang. Dia menambahkan kalau dia mengagumi Fred karena telah bertahan sendirian tanpa dukungan. John bilang, dia ingin menunjukkan pada Fred kalau ada hal-hal positif di dunia dan menyarankannya untuk menggunakan uang itu untuk memindahkan ibunya ke rumah sakit lain dan mendapatkan perawatan yang layak. Air mata mulai mengalir dari mata Fred dan John bilang, dia ingin mendengar ceritanya. Beberapa hari kemudian, anak buah Tobias memasuki sasana tempat ayah Fred dulu bekerja. John menemuinya mengintip dari balik samsak dan senang karena dia akhirnya datang. John bilang pada si perundung kalau dia mau berlatih dan menjanjikan 5 juta jika dia menang. Si perundung terkejut dengan syarat itu dan bertanya apakah John benar-benar akan membayar untuk menang. John mengonfirmasi dan menambahkan kalau lawannya adalah Fred. Si perundung tertawa menyatakan kalau Fred adalah samsak mereka, tapi tetap menyetujui pertarungan itu. Dia mendekati Fred mengatakan kalau dia pikir Fred telah menghilang entah kemana dan terkejut Fred bersembunyi di sini dan belajar melawan pemula. Si perundung menambahkan bahwa dia tidak punya alasan untuk tidak bertarung dan berharap bisa memukul wajah Fred. Para petarung masuk ke atas ring dan Fred bertanya kepada John, apakah semua akan baik-baik saja? John meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Si perundung teringat bahwa dia pernah mendengar Fred berkata, ayahnya mengelola sasana ini, tetapi dia pikir Fred tidak akan berbuat apa-apa padanya. Si perundung maju menyerang mengayunkan pukulan dan menyatakan akan mematahkan hidung Fred. Si perundung bahkan tidak bisa menyentuh Fred, meskipun melancarkan puluhan serangan. Fred menghindarinya dengan mudah. John menonton dengan geli terkejut. Si perundung tidak mengerti mengapa semuanya berubah dalam beberapa hari. John berpikir bahwa Fred sudah kuat sejak awal, dan pukulan-pukulan yang terus-menerus hanya memperkuat tubuhnya. Dia melihat samsak yang pecah di sasana ayah Fred yang mengonfirmasi bahwa Fred telah menahan diri selama ini. Pikiran John kembali ke beberapa hari yang lalu
saat Fred mengungkapkan bahwa dia pernah bertarung sebelumnya tetapi takut pada kekuatannya setelah menghajar seorang pencuri dengan parah. Fred menyadari bahwa tangannya bisa membahayakan nyawa, dan setelah itu, dia berhenti berlatih. John bertanya pada Fred, apakah dia punya luka yang ingin dia singkirkan. Fred tidak mengerti maksud John, dan bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. John mengenakan topi instrukturnya, dan berkata bahwa mulai sekarang Fred hanya boleh menjawab persis seperti perkataannya. Melalui cuci otak ala militer, dan latihan brutal John, membantu Fred mengatasi ketakutannya. Dalam beberapa sesi yang melelahkan, John menghancurkan keraguan Fred dan membebaskan gerakannya. Fred melayangkan pukulan kuat ke si perundung dan membuatnya pingsan. Dia menatap lawannya yang kalah merayakan kemenangannya dengan acuh tak acuh. Fred berkata pada John bahwa dia sekarang ingin kembali bertinju. Tobias tiba-tiba muncul menyatakan bahwa dia ketinggalan semua kesenangan. Dia menambahkan bahwa sudah lama tidak ke sini dan selalu menganggap tempat ini menjijikan. Tobias melaporkan bahwa dia mendengar tentang pemindahan ibu Fred ke rumah sakit lain dan menyesal tidak bisa lagi mengejeknya. Fred memotong omongan Tobias, menuntutnya untuk diam dan naik ke ring. Dia menambahkan sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan buruk mereka. Tobias masuk ke ring dan Fred teringat bahwa mereka dulu adalah teman masa kecil. Kemudian, karena ambisi yang serupa mereka, menjadi musuh yang berusaha saling melampaui. Namun pada akhirnya, Tobias dan Fred akhirnya berpisah karena Tobias tidak bisa melampaui Fred. Tobias mulai merasa bahwa Fred meremehkannya dan itu sangat membuatnya kesal. Fred berulang kali menegaskan bahwa dia tidak menganggap Tobias lebih rendah darinya, tetapi itu tidak memperbaiki hubungan mereka. Akibatnya Tobias meninggalkan sasana dan terjerumus ke jalan yang salah. Sebagai mantan petinju, Tobias menunjukkan kehebatannya dalam pertarungan jalanan dan keluar sebagai pemenang. Di sanalah dia bertemu dua orang yang terpesona oleh kemampuannya. Tobias mengetahui bahwa Fred berhenti bertinju karena insiden serius. Fred dinyatakan bersalah atas tindakan membela diri yang berlebihan setelah insiden dengan perampok yang membuat ibunya masuk rumah sakit dan ayahnya terpaksa menutup sasana. Tobias menyadari bahwa kegagalan Fred memberinya kepuasan. Dengan marah dia menyerang. Fred menuntutnya untuk jatuh ke lantai dan menderita. Fred menahan semua hinaan dan memblokir setiap pukulan Tobias. Fred teringat saat pertama kali bertemu Tobias. Tobias menawarkan agar ayahnya menanggung semua biaya medis ibu Fred. Sebagai imbalannya, Tobias menuntut agar Fred menjadi mainannya dan mematuhinya tanpa keraguan. Saat Fred terkejut dengan permintaan itu, Tobias memperingatkannya bahwa jika Fred tidak patuh, ibunya tidak akan mendapatkan perawatan gratis. Setelah itu, Tobias menuju kerumunan dan menemukan ayah Fred yang bekerja sebagai samsak hidup. Dia memberikan uang itu kepada ayah Fred dan kembali ke hadapan Fred. Tobias mulai memukuli ayah Fred secara brutal di depan Fred sendiri. Fred hanya bisa terpaku menenangkan diri dengan memikirkan kebaikan ibunya dan ayahnya menyadarinya. Dia bertanya pada Fred, apakah dia terkejut ayahnya melakukan hal seperti itu. Sang ayah mencoba menenangkan Fred, mengklaim bahwa anak-anak itu tidak akan bisa melancarkan pukulan serius. Sementara itu, Tobias menembus pertahanan Fred dan memukul pipinya. Menyadari bahwa dia tidak ingin lagi menjadi pengecut, Fred memutuskan untuk bertindak dan menghindari pukulan Tobias berikutnya. Fred memanfaatkan momen itu dan melayangkan pukulan kuat ke tubuh Tobias, membuatnya terhuyung mundur dan jatuh berlutut. Mendekati Tobias, Fred memintanya untuk berdiri dan melanjutkan pertarungan. Meskipun marah, Tobias tidak dapat menyerang Fred dengan berhasil dan terus terkena pukulan. Fred meminta Tobias untuk bangkit lagi, berjanji akan mengampuni wajahnya kali ini. Tobias berkata bahwa dia akan mengingat tatapan merendahkan yang dibencinya itu. Melepas sarung tinjunya, Tobias mengeluarkan pisau lipat dan menyatakan bahwa dia akan memaksa Fred berhenti total dari tinju. Fred menatap Tobias dengan kaget yang bertanya apakah dia takut saat itu. John mendekat dari belakang dan memberitahu Tobias kalau dia sudah melewati batas. Tobias berbalik dan melayangkan pukulan keras. Aki atem nya, tapi John dengan mudah menghindarinya. John merebut pisau dari tangan Tobias, mengatakan kalau pukulannya hampir saja mengenainya. Saat Tobias memintanya mengembalikan pisau, John melepas gigi palsunya dan berkata bahwa Tobias bahkan tidak pantas untuk ditakuti. John mendekati Tobias dan berkata kalau dia juga harus segera melawannya. Tobias tidak lagi punya ruang untuk bergerak dan memohon ampun sambil menangis itu. John berkata kalau dia sudah memperingatkan konsekuensinya dan karena itulah dia tidak bisa menahan diri. Saat itu John menerima notifikasi hukuman acak untuk sebuah
Misi yang gagal. Fred bertanya dengan heran pada John, siapa dia yang membuat John sedikit bingung. Tanpa menunggu jawaban, Fred menduga kalau John adalah seorang profesional dan tidak akan berkelahi dengan orang biasa. Fred berterima kasih pada John atas semua yang telah dilakukannya, sambil menekankan bahwa semua kejadian hari ini bisa terjadi berkat dia. John menjawab, kalau dia menolong karena dulu waktu muda, dia juga pernah ditolong, dan menyuruh Fred berterima kasih padanya. Nanti saat dia sudah berhasil. John berpikir uang adalah alat bagi pemiliknya. Bagi sebagian orang itu adalah cara untuk meningkatkan derajat dan bagi yang lain itu adalah cara untuk memulai hidup baru. Sementara itu, sistem memberikan hukuman pada John dengan menyatakan dimulainya perburuan yang sesungguhnya terhadapnya.